Oke, baik. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk semua peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar parenting di Sekolah Kristen Gamaliel hari ini. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu, dan senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu, terutama orang tua siswa-siswi di Sekolah Kristen Gamaliel ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan selalu disertai oleh Tuhan. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Christopher Biagi Susanto, selaku pemandu acara webinar pada hari ini dan juga akan menjadi moderator pada hari ini. Baik, jadi sambil kita menunggu peserta yang masuk, ya kita juga akan coba mulai buka gitu ya kegiatan webinar pada hari ini. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama membahas atau mendiskusikan gitu ya suatu topik mengenai parenting dengan judul yang sudah kita susun, yaitu Smart Parenting untuk menunjang kesuksesan studi anak di sekolah ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari begitu ya bersama-sama bagaimana peran orang tua itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan studi anak-anak kita. Jadi semoga hari ini Bapak dan Ibu semuanya bisa belajar banyak, bisa menikmati, dan apa yang kita akan pelajari ini juga semoga bermanfaat terlebih untuk kesuksesan anak-anak kita. Baik. Nah, sebelum lanjut juga saya mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada jajaran struktural di Sekolah Kristen Gamaliel. Pertama-tama kepada Kepala Sekolah, khususnya SMAK Gamaliel, itu Ibu Fenik Julita SH, beserta jajarannya. Selamat datang, selamat pagi Ibu. Juga kepada Koordinator Bidang Kerohanian, Pak Kian Seng, beserta jajarannya. Selamat datang, selamat pagi Pak, dan juga pada guru-guru di Sekolah Kristen Gamaliel yang sudah hadir pada hari ini. Ya, untuk Ibu Jen mungkin belum hadir begitu ya. Cuma nanti dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha akan ada perwakilan juga yang akan hadir, yaitu Ibu Dr. Jen Savitri, MSI Psikolog selaku Wakil Dekan Akademik. Oke, nah sebelum kita melanjutkan acara kita pada hari ini, saya akan coba buka dulu dengan doa untuk kita bisa meminta pertolongan Tuhan agar hari ini bisa Tuhan sertai dan berkati acara ini untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan pimpin doa. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan semangat yang baru, dengan tenaga yang baru, khususnya terlebih untuk kegiatan kita pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan webinar mengenai parenting di Sekolah Kristen Gamaliel. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua, baik dari pembicara. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka agar apa yang mereka sampaikan ini juga bisa menjadi berkat buat kami semua, terutama juga untuk para orang tua yang nanti akan coba belajar dan juga coba eh, meresapi dan menerapkan juga semuanya ini untuk anak-anak kami ke depannya dalam menjalani studi. Dan terlebih semuanya ini juga untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau menyerahkan kegiatan pada hari ini semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Ya, boleh di next saja. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini diharapkan untuk mengaktifkan suara mute, ya. Terlebih ketika pemaparan materi berlangsung, ini tujuannya agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif begitu ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu memang tidak ada kendala koneksi, Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya juga gitu ya supaya kita bisa mengenal wajah kita satu sama lain begitu ya, agar kita bisa lebih hangat lagi dalam kegiatan hari ini karena kita masih kegiatannya masih online begitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke. Lalu selanjutnya Bapak Ibu juga diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom.
Dan apabila Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan secara langsung pada narasumber, Bapak Ibu akan nanti dipersilahkan karena nanti kita juga akan memberikan sesinya gitu ya. Jadi nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan secara langsung gitu ya. Nah, nanti di akhir juga akan kami berikan form evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya harap isi agar ini bisa menjadi evaluasi bagi kami pihak penyelenggara untuk keberlangsungan dan perbaikan juga nanti di webinar-webinar yang selanjutnya. Seperti itu. Oke. Bentar. Ya, sebelum kita masuk juga ini akan ada link presensi ya. Ini akan saya coba bagikan di kolom chat Zoom. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya sudah coba share link presensi. Ini Bapak Ibu dapat mengisi terlebih dahulu link presensinya ya. Oke. Sudah saya share di Zoom, di chat Zoom. Bapak Ibu bisa cek ya. Bapak Ibu dapat mengisi link presensi dalam bentuk Google Form gitu ya. Singkat saja itu link presensinya. Setelah diisi nanti Bapak Ibu bisa menekan tombol submit gitu ya. Oke. Jika sudah, boleh selanjutnya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan ya yang akan diberikan dari pihak Sekolah Kristen Gamaliel. Nah, untuk kata sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Kristen Gamaliel, khususnya untuk SMA, Ibu Fenik Julita SH. Maka dari itu, saya mau mempersilahkan Ibu Fenik untuk menyampaikan kata sambutan. Ya, Bu ya, silakan. Terima kasih kepada yang Bapak Christopher, kepada Ibu Dr. Gen Sapirti, MSc, psikolog, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha beserta jajarannya, selamat pagi, salam sehat. Terus kepada rekan-rekan selaku narasumber Ibu Marcella SPSI dan Ibu Nihlu Nanda SPSI, selamat pagi. Dan kepada rekan Kepala Sekolah SMP Kristen Pak Wendra, selamat pagi, serta para guru SMP dan SMA Kristen Gamaliel, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu by Zoom akan mengikuti webinar dengan tema Smart Parenting. Dan terakhir kepada para orang tua siswa SMP dan SMA yang saya banggakan. Mari hari ini kita bersama berkumpul untuk mengikuti webinar yang dengan tema Smart Parenting. Di sini kita akan belajar banyak ya, menambah wawasan untuk kita menunjang kepada anak-anak kita di dalam proses pembelajaran agar mereka dapat sukses di dalam masa pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah. Nah, saya minta semua orang tua bisa lebih nambah wawasan ya. Jadi kita nanti ada tips yang selama ini kita mungkin belum tahu. Nah, kita dengan ada webinar ini yang dibawakan oleh Fakultas Psikologi ini akan menambah wawasan. Nah, sekian aja. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fenik untuk kata sambutan yang sudah diberikan. Ya, jadi saya juga mau menyapa juga ini Bapak Wendra ya selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Gamaliel yang baru saja join ya. Selamat datang, selamat pagi Pak. Oke. Ya, selamat pagi Pak. Ya, oke. Baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mulai dengan memperkenalkan gitu ya. Tadi sudah disampaikan, sudah diperkenalkan sedikit oleh Ibu Fenik gitu ya. Mengenai pembicara kita pada hari ini, saya akan mencoba memperkenalkannya melalui dengan membacakan kurikulum vitae mereka. Ya, saya akan coba membacakan kurikulum vitae atau CV dari pembicara pertama kita pada hari ini, yaitu Marcella Yuliastina SPSI ya, atau biasa dipanggil Marcella. Nah, untuk saat ini Marcella sedang menjalani studi di Magister Psikologi Profesi Universitas Kristen Maranatha sejak 2020
sampai sekarang gitu ya. Marcella juga sudah menyelesaikan S1-nya di Maranatha juga pada tahun 2017. Nah, Marcella ini pernah menjadi guru bimbingan dan konseling di SMP Talenta Bandung dari 2016 sampai 2020 dan saat ini sedang banyak berkecimpung menjadi konselor mahasiswa gitu ya di Universitas Kristen Maranatha dan juga di BPK Penabur. Jadi memang Marcella ini juga sudah pernah banyak gitu ya menangani siswa di sekolah gitu dan pernah juga membawakan materi juga waktu di sekolahnya itu kepada orang tua juga seperti itu. Baik. Lalu saya juga akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua yaitu Nilo Kadenanda atau biasa dipanggil Nanda begitu. Ini juga sama, Kananda juga sama sedang menjalani studi di Magister Psikologi Profesi dari tahun 2020 hingga sekarang. Nah, untuk Kananda ini pengalamannya juga sama ya, pernah menjadi guru bimbingan konseling juga di SMP Santo Aloysius Bandung dan juga saat ini sedang berkecimpung juga menjadi konselor siswa begitu ya di sekolah dan untuk mahasiswa juga di Universitas Kristen Maranatha dan BPK Penabur. Seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk ke acara inti kita pada hari ini ya. Kita akan mendengarkan webinar atau pemaparan materi dari para pembicara mengenai smart parenting untuk menunjang kesuksesan studi anak di sekolah. Kiranya Bapak Ibu dapat menikmati dan bisa belajar banyak begitu ya dari kegiatan webinar ini. Baik, saya akan langsung serahkan kepada Ibu Marcella untuk pembicara pertama begitu ya. Silahkan Ibu Marcella. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Biagi. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih telah hadir ke pertemuan hari ini. Saya akan membagikan suatu materi ya Bapak Ibu tentang smart parenting untuk menunjang kesuksesan studi anak di sekolah ya. Ini cukup lebih penting gitu ya Bapak Ibu untuk mempelajari gitu ya gimana kita sebagai orang tua itu punya peran yang penting gitu untuk menunjang kesuksesan studi anak di sekolah. Oke, boleh di next aja slide-nya. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya sebuah ilustrasi ya. Di sini ada suatu kayak bibit benih gitu ya yang baru lagi disiram sama air gitu ya di dalam tanah ini. Nah, ini saya mau mengilustrasikan nih kalau misalnya nih ya benih ini tuh adalah kalau benih ini tuh adalah anak kita ya, anak kita yang sedang bertumbuh, anak kita yang sedang perlu banyaknya diberi asupan pengetahuan atau hal-hal yang baik gitu ya. Nah, di sini juga saya mau mengilustrasikan gimana sih kalau seorang anak itu kalau bertumbuh akan diawali dulu kan ya dengan benih, sama juga dengan anak kita juga gitu. Dan kalau misalnya anak-anak kita itu akan tumbuh ketika mereka memiliki potensi yang mereka miliki. Nah, tapi ini ada tapinya nih Mama Papa nih. Ketika benih ini tuh bisa aja tidak bertumbuh ketika lingkungan itu tidak memungkinkan untuk bertumbuh. Contohnya ketika kita sebagai orang tua tidak mensupport anak, kita tidak menjadi pendengar yang baik untuk anak, kita jadinya lebih kayak oh ya udah yang penting anaknya bisa makan atau misalnya pergi ke sekolah tapi kita tidak memberikan asupan lebih kayak ke emosionalnya segala macam, mungkin anak akan tidak bertumbuh dengan baik karena kita belum tentu jadi orang tua menjadi tanah yang subur nih untuk anak-anak kita bertumbuh. Nah, jadi ketika benih ini juga tidak ditanam, tidak disiram, itu juga halnya sama dengan anak kita. Ketika anak kita juga tidak diberi apa-apa, ya mereka nggak akan pernah jadi apa-apa. Sama seperti benih ini juga ya, ketika benih ini masih ditaruh aja juga nggak akan pernah bertumbuh jadi apa-apa. Nah, demikian juga ketika dengan anak-anak juga yang Tuhan percayakan kepada kita gitu ya, kepada keluarga masing-masing, ini juga harus kita sebagai orang tua menjadi tanah yang subur ketika mereka harus bertumbuh dengan baik sesuai dengan perkembangannya, sosialnya, emosionalnya, dan segala macam aspek kehidupannya ya Mama Papa. Jadi kita harus menjadi tanah yang subur untuk anak-anak kita. Kemudian boleh slide berikutnya.
Oke. Dan ini juga ada sebuah tokoh dari Bronfman Brenner yang mengemukakan bahwa keluarga atau orang tua juga guru dan teman sebaya itu tidak lepas dari konteks siswa. Sejalan dengan filosofi tadi benih tadi juga sama ya mama papa, di mana orang tua juga punya peranan yang penting. Ketika anak itu harus bisa berinteraksi dengan pikirannya, perasaannya, dan perilakunya itu tidak akan pernah lepas dari peran orang tua. Ya mau di rumah ketika anak masih balita, remaja, kemudian juga dewasa, ketika menikah, ketika mereka punya anak pun tidak akan pernah lepas dari peran orang tua. Kita sebagai orang tua akan terus belajar dan belajar gitu ya, gimana caranya menangani anak ketika anak masih kecil, ketika anak remaja, ketika anak juga udah mulai menemukan pasangan hidupnya, ketika mereka juga sudah menikah, ketika mereka harus udah mulai memiliki keluarga, itu kita sebagai orang tua akan terus belajar dan belajar ya mama papa. Jadi akan terus melibatkan orang tua gitu, walaupun nanti suatu saat orang tua anak udah dewasa, udah menjadi orang tua pun, mereka tetap akan berinteraksi dengan orang tuanya, terutama dalam pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Oke, boleh di next. Nah, karena hari ini tema kita adalah smart parenting ya, untuk menjadi smart parenting itu mama papa tidak mudah, semuanya itu ada kesulitannya masing-masing ya, ada banyak rintangan ketika kita harus memiliki smart parenting gitu, ketika kita harus mendidik anak-anak kita, terutama kadang mendidik anak itu bisa beda banget karena generasi kita dengan anak kita tuh akan berbeda mama papa, di mana anak kita generasinya udah misalnya sekarang lagi teknologinya lagi berkembang, sedangkan kita dulu waktu menjadi anak sekolah juga tidak begitu berkembang tentang teknologi, dan itu juga pola berpikir anak juga berubah gitu ya, dan banyak hal rintangan gitu ketika sekarang orang tua itu harus mendidik gitu anak-anaknya di rumah gitu ya. Nah, untuk supaya kita lebih smart parenting lagi, kita sebagai orang tua harus memiliki yang namanya self-efficacy mama papa. Self-efficacy ini tuh, parental self-efficacy ini tuh keyakinan orang tua terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua yang dapat mempengaruhi perilaku serta perkembangan anak. Jadi, di mana orang tua tuh harus yakin dulu nih, ketika mereka mau menjadi orang tua, mereka harus smart nih dalam mendidik anak, tahu karakteristik anak mereka di mana. Walaupun misalnya mama papa di sini punya anaknya 2, 3, 4 misalnya, mereka punya karakteristik yang berbeda-beda dengan kakak dan adiknya. Jadi di mana mama papa harus yakin dulu nih, punya kemampuan gitu ya untuk bisa menjalankan perannya sebagai orang tua. Oke, boleh di next. Nah, ini nih, untuk bisa jadi parental self-efficacy itu ada hal yang harus mama papa yakini nih. Yang pertama itu, boleh di next, berkaitan dengan kemampuan kognitif anak. Jadi orang tua harus yakin nih, mama papa bisa memberikan fasilitas yang baik untuk mendukung prestasi anak di sekolah. Saya yakin mama papa di sini juga sudah memberikan hal yang terbaik gitu ya untuk anaknya gitu ya, memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Mereka juga menyekolahkan anaknya di sekolah Gamaliel. Itu berarti kan orang tua sudah mau memfasilitasi untuk mereka berkembang secara kognitif. Nah, tapi juga di sini orang tua juga harus yakin dengan keputusan mama papa ini menyekolahkan anak itu hal yang tepat gitu untuk mereka berkembang secara kognitif. Kemudian boleh di next. Nah, di sini ada dalam memenuhi kebutuhan perkembangan sosial anak. Kita sebagai orang tua kadang suka bingung ya mama papa ya, ketika anak itu harus berinteraksi dengan teman-temannya, apakah pergaulan mereka itu tuh tepat atau tidak. Justru ketakutan orang tua ketika mereka bergaul itu pergaulan itu tuh baik atau enggak gitu, akan berdampak negatif enggak kepada anak. Nah, di sini orang tua harus yakin kalau anak itu bisa mencari teman yang baik gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh harus bisa memfasilitasi gitu ya, atau mendukung anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Kita harus memberikan trust nih, kepercayaan kepada anak. Ketika orang tua dan anak memiliki hubungan yang baik gitu ya, antara ibu dan anak atau ayah dan anak gitu ya, anak akan bisa lebih aware gitu ya dengan lingkungan di luarnya. Ketika orang tua tidak memiliki hubungan yang baik, anak kan akan lebih kayak mencoba-coba karena
tidak tahu nih, orang tua tidak memberikan pengetahuan ketika mereka harus berteman tuh harus seperti apa, dan itu juga penting ya mama papa ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada orang tua harus yakin dalam membuat peraturan yang sesuai dan mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Ini biar selaras dengan yang tadi, ketika anak itu mulai bergaul dengan teman-temannya gitu ya, kita memberikan peraturan gitu ya. Peraturan itu bukan peraturan yang cukup mengekang anak sampai tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bermain sama A, B, C, D, F, G. Nggak apa-apa, kita berikan mereka untuk bereksplor gitu ya, mengeksplor pergaulan dia gitu, supaya mereka bisa belajar juga secara sosial. Tapi kita memberikan peraturan, misalnya pulang nggak boleh lebih dari jam 9 malam misalnya, atau misalnya kita mengajarkan kedisiplinan, mereka harus memberitahukan apapun ketika mereka akan bertemu sama siapa, jadi ada kabar gitu, memberikan kabar kepada orang tua, dan itu tuh harus orang tua tuh yakin, walaupun terkadang anak remaja ya, karena di sini anak usia SMP dan SMA, biasanya mereka mempunyai gejolak ya, karena mereka masih dalam tahapan mencari identitas diri, jadi kadang di mana mereka suka membangkang, memberontak gitu ya, itu karena dalam fase perkembangannya. Tapi kita bisa jelaskan, kita jangan sampai mendisiplinkan anak dengan cara marah-marah, dengan kita juga emosi gitu ya, itu juga tidak akan mendekatkan kita sama anak gitu, karena ketika anak sama kita jauh, itu banyak hal yang terjadi pada anak ya mama papa gitu. Mungkin boleh di next. Oke, dalam ini juga orang tua yakin dalam memenuhi kebutuhan, kehangatan, dan emosional anak. Ini penting banget mama papa ya, karena saya kemarin bekerja di sekolah SMP yang notabene adalah anak remaja, banyak sekali orang tua yang datang kepada saya yang mengatakan kalau mereka itu gak bisa deket nih sama anaknya lebih suka bertemu teman-temannya di luar rumah, lebih suka main di luar gitu, dibandingkan mereka ada bersama orang tuanya. Bahkan untuk kayak diajak ke mall misalnya atau makan bareng aja tuh agak kesulitan. Mereka lebih sukanya berkumpul teman-temannya dibandingkan pergi dengan orang tuanya. Nah, mungkin dengan kayak begitu kita sebagai orang tua masih kurang nih memenuhi kebutuhan, kehangatan, dan emosional pada anak. Kita masih kurang bisa mendekatkan atau kita bisa menyentuh secara emosional nih kepada anak. Gimana sih untuk bisa menyentuhnya itu tuh adalah kita harus mau menjadi pendengar yang baik gitu ya. Kita harus mendukung emosional anak ketika anak sedang mengekspresikan emosinya, walaupun emosi itu adalah emosi negatif, misalnya marah, nangis, kecewa gitu. Kita menjadi teman yang baik gitu ya sebagai orang tua. Kita nggak boleh, kalau bisa jangan dulu bonding nih ada batasan antara orang tua dan anak gitu, tapi enggak, kita ketika anak membutuhkan sahabat, membutuhkan pendengar, kita menurunkan, kita menjadi satu level sama anak. Ya kalau mama dan papa tahu ketika ada parenting mengenai anak usia 1, 2, 3 tahun, kita ketika akan menegur anak, kita menyetarakan anak kita berdiri sama kita ya, sama gitu ya, sedatar, karena supaya anak tidak merasa orang tuanya lebih tinggi daripada anaknya. Sama seperti kita mendidik anak remaja ya mama papa, di mana kita harus mau menjadi teman untuk mereka, kita mau mendengarkan mereka gitu. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan pola sudut pandang kita, tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu gitu, supaya kita memiliki kehangatan ketika anak juga memiliki kehangatan dengan orang tua, percaya akan lebih baik gitu ke depannya untuk menunjang kesuksesan dia dalam segi hal, nggak cuma untuk sukses dalam belajar aja gitu. Oke, boleh di next. Oke, di sini juga orang tua harus yakin dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan perawatan kesehatan yang tepat. Kalau ini saya udah yakin mama dan papa juga udah memberikan yang terbaik gitu ya, dengan memberikan kebutuhan makanan yang baik gitu ya, kemudian juga perawatan ketika anak juga lagi sakit gitu ya, udah pasti gitu, tapi harus dengan keyakinan. Nah, ini mama papa 5 poin ini adalah orang tua harus miliki gitu ya. Orang tua harus yakin untuk bisa memiliki parental self-efficacy ini untuk menunjang anak gitu ya, untuk memberikan anak itu bisa berkembang dengan baik gitu ya. Terutama di usia anak mama papa ini di usia remaja, kemudian juga untuk anak kelas SMA-nya juga udah mau remaja akhir. Jadi
mereka juga sebenarnya di tahap yang masih bergejolak dalam diri mereka ketika mereka bertemu dengan orang tua yang misalnya otoriter, ketika orang tuanya misalnya dikit-dikit marah, dikit-dikit berkata kasar misalnya, mereka akan cepat down, cepat jatuh gitu. Karena dalam dirinya aja mereka masih harus mencari siapa sih dia itu, siapa sih aku ini gitu ya. Tapi ketika orang tua memberikan support, memberikan orang tua mau mendengarkan anak lebih baik gitu ya, itu akan membantu dia untuk proses perkembangan remajanya akan lebih baik gitu Mama Papa. Dan ini juga harus dimiliki orang tua gitu ya. Orang tua harus yakin bisa memiliki 5 poin ini. Oke, boleh di next. Oke, nah di sini ada peran orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa menjadi contoh untuk menanamkan kemandirian dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan melihat dari sudut pandang anak. Ya, di sini saya mau untuk smart parenting ini tuh lebih kayak gimana sih orang tua mau menanamkan anak itu lebih mandiri ya. Di sini mandirinya bukan anak-anak bisa mandi sendiri atau makan sendiri Mama Papa, karena saya yakin usia remaja ini udah pada bisa gitu ya, mandi sendiri, makan sendiri itu ya. Tapi di sini gimana mereka itu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Orang tua harus bisa menjadi contoh gitu. Ketika anak mengalami masalah pertemanan di sekolah, ketika mereka memiliki kesulitan belajar di sekolah gitu, mereka bisa memecahkan permasalahan itu, dan kita sebagai orang tua harus menjadi contoh gitu. Dan kita harus selalu mendengarkan atau melihat sudut pandang anak. Jangan sampai kita melihat kita hanya menjejelkan sudut pandang kita sebagai orang tua gitu. Padahal anak itu juga butuh gitu. Mereka butuh didengarkan. Siapa tahu ternyata sudut pandang anak itu jauh lebih baik gitu Mama Papa. Oke, boleh di next. Nah, di sini ketika orang tua yang menekan anak untuk meraih tujuan secara berlebihan, menyangkal kesempatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan mengabaikan sudut pandang mereka, ini yang akan terjadi. Boleh di next. Nah, ini yang akan terjadi nih Mama Papa ketika kita secara berlebihan juga ya, misalnya menanamkan target segala macam. Kamu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mama dulu seperti ini, papa seperti ini, buktinya sekarang sukses, bisa mendidik kamu gini, gini, gini. Justru ketika kita sebagai orang tua memberi kata seperti itu, akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan anak terhadap orang tua. Ini yang sering terjadi ya Mama Papa di anak-anak remaja, terutama waktu kemarin saya bekerja pun, masalahnya ini orang tua terlalu otoriter, orang tua terlalu banyak menuntut gitu ya, tanpa mendengarkan sudut pandang anak gitu ya. Orang tua tidak mau mendengarkan apa sih yang anak inginkan, apa sih yang anak pikirkan gitu ya. Kita justru sebagai orang tua malah justru apa-apa udah gimana orang tua, kamu tinggal jalanin aja. Pokoknya kata mama dan papa itu yang terbaik, itu adalah yang terbaik. Justru itu nggak semua seperti itu ya Mama Papa. Mungkin kita sebagai orang tua refleks gitu ya, pengen selalu terbaik untuk anak gitu. Tapi ternyata dengan kita yang seperti itu tuh justru malah menumbuhkan ketidakpercayaan anak terhadap orang tua. Anak lebih suka di luar rumah, anak lebih suka bermain sama teman-temannya, bercerita hal-hal pribadi juga bukan dengan orang tua, tapi dengan teman-temannya gitu, yang padahal ketika anak bercerita sama teman-temannya belum tentu juga hal itu tuh temannya tuh akan memberikan solusi atau malah justru menyebarkan permasalahan anak ini gitu, malah jadi nambah permasalahan baru gitu. Nah, jadi justru kita harus mau mendengarkan dari sudut pandang mereka gitu. Boleh di next. Nah, jadi parenting yang tepat itu gimana untuk jadi smart parenting itu ya lebih menekankan pada pemecahan masalahnya, kepada anak-anak bisa memecahkan permasalahannya sendiri, kemudian juga mereka bisa menentukan pilihannya gitu ya, kemudian juga bisa mengambil keputusan bersama gitu ya. Daripada kita memberi tekanan, kita memberi hukuman gitu ya, kayak misalnya anak tidak mau mendengarkan, anak maunya juga menuruti kata orang tua, itu kan lebih ke tekanan ya Bapak, Mama, Papa. Jadi lebih kayak mereka akan menyangkut gitu ya di pemikiran mereka bahwa orang tua itu malah justru memberi tekanan, bukan memberikan dukungan.
Kemudian juga hukuman itu sebenarnya nggak selalu salah mama papa. Ada suatu saat itu hukuman itu tepat, tapi gimana hukuman itu tuh ada tujuannya. Ketika kita mau mengendalikan anak, kita mau memberikan nih kepada anak bahwa hal yang kamu lakukan itu tuh salah, tapi kita juga memberikan hukuman itu bukan semata-mata kayak hukuman yang hukuman yang misalnya udah anaknya dikurung aja di kamar, gak usah kemana-mana. Justru anak tidak akan berpikir itu hal yang terbaik buat anak, karena anak akan berpikiran mama papa jahat, ya. Anak mama papa nggak sayang aku, itu yang sering terjadi. Jadi kita bisa memberikan hukuman tapi dengan tujuan yang jelas. Dan tujuan itu harus kita sampaikan kepada anak, ya. Kemudian juga pengendalian reward juga dikaitkan dengan regulasi diri anak yang lebih otonom. Jadi kita juga kalau memberikan reward atau kita memberikan hadiah kepada anak itu juga itu tuh harus bisa berdampak kepada anak untuk bisa mengendalikan reward-nya. Jadi jangan sampai kita memberikan apa-apa dikit-dikit reward, apa-apa reward. Jadi anak itu akan memikirkan, oh kalau kayak gini mah nanti juga mama papa akan kasih, yang penting aku kayak gini. Jadi nanti power kita sebagai orang tua juga jadinya hilang. Anak lebih kayak ya ngerasa ya udah mending reward aja gitu. Nah, kalau bisa sih kita memberikan reward itu ketika mereka itu punya perilaku belajar dan prestasi yang baik, misalnya ketika mereka bisa mengelola secara mandiri, bisa apa misalnya ketika mereka punya permasalahan, terus akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi gitu. Kita beri reward itu mama papa nggak selalu kita harus memberikan hadiah seberupa materi atau apa, cukup dengan kita memberikan selamat, ya memberikan pelukan, itu juga suatu reward gitu. Kadang hal-hal yang sepele gitu justru akan lebih mengena kepada anak dibandingkan kita yang memberikan gadget, misalnya anaknya lagi pengen gadget terbaru misalnya gitu, itu kan kurang memberikan dukungan emosional sebenarnya kepada anak gitu, tapi lebih kayak kita memberikan reward dengan pujian, kita memberikan pelukan, itu juga lebih membuat anak lebih hangat kepada orang tuanya. Oke, boleh di next. Nah, ini ya mama papa, kenapa harus ada slide ini ya, orang tua atau guru ya. Terkadang ya kita sebagai orang tua ketika anak sudah masuk ke sekolah, kita akan melepas anak kita aja, ya udah. Toh mereka udah masuk sekolah, mereka udah bertemu bapak ibu gurunya, mereka udah menerima materi, mereka udah cukup dari bapak ibu guru aja, tapi enggak mama papa. Ya kita kadang selalu berpikir orang tua cukup udah ketika anak di sekolah itu adalah urusan orang pihak sekolah atau gurunya gitu ya, wali kelasnya, guru bimbingan konselingnya, enggak mama papa, tapi ternyata boleh di next. Tapi ternyata dukungan orang tua itu lebih mempengaruhi hasil akademik remaja mama papa, karena sekalipun mereka dalam remaja itu orientasinya adalah teman sebaya, tapi ternyata dukungan orang tua itu lebih mempengaruhi hasil akademik remaja. Ya kalau mama papa lihat, mungkin kalau misalnya anaknya itu baik di sekolah secara akademik gitu ya, nggak harus selalu prestasi, misalnya harus juara umum segala macam, tapi mereka juga punya proses akademik yang baik gitu ya, hasil akademik yang baik gitu ya, biasanya tidak lepas dari dukungan orang tua ya. Orang tuanya di rumah selalu support gitu ya, selalu menanyakan kamu hari ini ngapain aja, ada PR enggak, gimana, bisa enggak tadi ujiannya. Itu tuh adalah dukungan yang bisa lebih mempengaruhi hasil akademik remaja. Ketika anak dan orang tua memiliki hubungan yang baik, dia tidak akan pernah punya masalah mama papa di sekolah, mau di lingkungannya, mereka karena tahu gitu, karena orang tuanya mendukung dia sebesar itu gitu ya. Nah, boleh di next. Oke, ini juga ada ayat Alkitab ya mama papa ya, di mana ada didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sama sesuai ya mama papa dengan tadi yang saya sudah jelaskan, kita sebagai orang tua justru harus tidak harus menurut dulu kepada anak itu, sesuai dengan misalnya sudut pandang mereka, bagaimana mereka punya pola berpikir gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Terkadang mungkin ya, kadang kita ngerasa permasalahan itu tuh nggak sesuai nih, kayaknya nanti dia akan
jatuh atau segala macam, nggak apa-apa. Mereka harus merasakan dulu yang namanya konsekuensi. Ketika mereka bisa berjalan, ketika mereka bisa bangun lagi dengan kesalahan yang itu juga suatu saat jadi akan pelajaran di masa yang akan datang gitu ya Mama Papa, di mana mereka juga tidak akan lagi ke jalan itu gitu ya, sesuai dengan ayat ini gitu ya. Kemudian juga nanti Mama Papa juga akan diajarkan gimana sih keterlibatannya langsung gitu ya ke dalam kesuksesan belajar itu, nanti akan dijelaskan oleh teman saya gitu ya, Nanda gitu ya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi gimana sih supaya orang tua itu bisa lebih terlibat lagi dalam kesuksesan belajar. Oke, boleh di next. Oke, nah ini penutup dari saya, Mama Papa ya, di mana ada suatu quotes dari Nicholas Ferroni. Ini tuh siswa yang mendapat kasih sayang di rumah akan datang ke sekolah untuk belajar. Siswa yang kurang mendapat kasih sayang di rumah akan datang ke sekolah untuk dicintai. Jadi ini benar-benar ya Mama Papa, karena ketika kemarin saya bekerja di suatu sekolah pun yang hal seperti ini tuh benar adanya gitu ya. Ketika ada anak siswa gitu ya, ketika saya tanya gitu, kenapa sih kamu ini kan udah pulang jam sekolah, kenapa kamu masih ada di sekolah? Iya, Miss, aku nggak betah ada di rumah, karena di rumah Mama Papa berantem aja, atau misalnya Mama Papa sibuk dengan kegiatannya. Jadi kayak aku ngapain harus ada di rumah gitu. Kalau di sekolah kan ditanya Bapak Ibu guru, diperhatikan gitu. Jadi dia lebih senang ada di sekolah, bahkan sampai harus kadang dia ada di sekolah sampai Bapak Ibu guru padahal udah pada pulang, dia masih main di sekolah, masih main basket segala macam. Nah, itu tuh justru karena mereka datang ke sekolah bukan untuk belajar Mama Papa, tapi untuk pengen dicintai, pengen diperhatiin, pengen didengarkan gitu. Gak banyak siswa yang datang ke saya justru kelihatannya tuh kayak cuma ingin didengarkan aja gitu, gak perlu diberikan solusi, gak perlu yang kita ngasih nasihat segala macam, tapi cukup untuk didengarkan. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, dia akan bisa tahu nih, oh permasalahan yang dia dihadapi itu harus seperti apa gitu. Jadi mereka justru bisa mengambil keputusan sendiri tanpa kita harus memberikan nasihat. Itu sih Mama Papa dari saya mungkin ya. Semoga materi untuk pembuka ini bisa bermanfaat untuk Mama Papa juga, bisa diaplikasikan juga ketika Mama Papa juga mendidik anak Mama Papa gitu, ketika apalagi di usia remaja ini. Saya tahu remaja ini gejolaknya luar biasa ya, karena dalam diri mereka juga pergejolakannya masih ada gitu. Mereka harus mencari identitas mereka juga. Mereka harus kalau di usia SMP kelas 7 itu ada perubahan fisik, itu terkadang anak itu kurang pede Mama Papa, apalagi untuk anak perempuan ya. Ketika mereka udah mulai tumbuh payudara, ketika mereka itu tuh kadang anak agak minder, ada itu karena ada perubahan, nggak cuma perubahan secara psikis aja, tapi ada perubahan secara fisik juga. Itu sih Mama Papa. Jadi kita sebagai orang tua bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mau membantu anak itu mandiri secara mengambil keputusan, untuk memecahkan masalahnya gitu, dan mengambil pilihan mereka gitu. Oke, terima kasih Mama Papa. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa tuliskan dulu saja di kolom komentar gitu ya, di kolom chat begitu. Nanti kita akan lanjut dulu ke pembicara kedua, karena ini memang materinya juga nyambung gitu ya, sambung menyambung. Jadi supaya kita coba utuh dulu aja, nanti kita langsung akan, setelah itu baru kita bahas diskusi tanya jawab bersama gitu ya. Jadi saya langsung aja serahkan dulu ke Nanda begitu ya. Silakan untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk Biagi atas waktu dan kesempatannya. Ya, seperti yang sudah kita dengar ya, Mama Papa, materi yang sudah dibawakan oleh rekan saya, Marcella, semoga bisa membantu Mama Papa untuk lebih mendukung dan mengerti anak-anak begitu ya, di mana nanti hal itu akan membuat anak untuk bisa optimal gitu dalam menjalankan pendidikannya di sekolah begitu ya. Untuk di materi saya,
Saya mungkin pertama akan menjelaskan tentang kondisi-kondisi apa ya, kondisi-kondisi keluarga yang dapat mempengaruhi siswa dalam belajar di sekolahnya, begitu ya. Boleh di next? Oke, kita lihat yang pertama, ada yang namanya attachment atau kelekatan gitu ya artinya, dan secure versus insecure, aman versus tidak aman. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya attachment itu ya, Mama Papa. Jadi, attachment itu adalah ikatan emosional yang terbentuk antar individu. Nah, jadi ada ikatan emosional ya, Mama Papa ya. Nah, kita lihat, attachment pertama itu akan terjadi antara anak dan orang tua. Kualitas dari attachment ya atau ikatan ini juga memiliki hubungan untuk membentuk relasi-relasi di kehidupan anak ya di masa depan juga begitu. Anak yang membentuk attachment yang aman atau secure dengan orang tuanya itu akan menerima kenyamanan yang diperlukan dan lebih percaya diri dalam mengeksplor dunia gitu ya. Jadi anak-anak bisa lebih nyaman dalam menghadapi tantangan yang ada di kehidupan mereka, terutama kalau sekarang di masa-masa sekolah begitu ya, Mama Papa. Kenapa sih? Karena anak-anak itu tahu kalau ada orang yang bisa diandalkan oleh mereka, yaitu Mama Papa. Ya. Dan kebalikannya, anak yang membentuk insecure attachment akan menjadi anak yang penuh ketakutan, kesedihan, cemas, atau bahkan bisa bergantung dengan lingkungannya ya, penuh penolakan atau kemarahan gitu dalam interaksinya dengan orang tua maupun lingkungan sekitarnya begitu ya. Nah, ternyata Mama Papa, kualitas dari attachment atau ikatan ini juga bisa berhubungan gitu ya atau berimplikasi dengan kehidupan sekolahnya terutama dengan gurunya. Nah, kenapa? Sebagai contoh, misalnya coba Mama Papa ingat ya dulu waktu anak-anaknya usia preschool sebelum sekolah atau TK ya. Nah, kalau misalnya anak Mama Papa memiliki attachment yang aman dengan Mama Papa, dengan orang tua, mereka itu akan memiliki tingkat ketergantungan yang rendah dengan gurunya dan lebih mampu untuk berinteraksi dengan anak-anak lain atau teman-temannya begitu ya. Nah, dan juga attachment yang aman atau secure ini berhubungan secara positif loh ternyata Mama Papa dengan prestasi anak yang baik, kemampuan sosial selama usia sekolah, dan juga rendahnya kemungkinan mereka drop out dari sekolah. Jadi kan kalau kita bayangkan anak bisa lebih optimal gitu ya dalam menjalani sekolahnya, baik itu di bidang prestasi ataupun akademik ataupun non akademik ataupun bahkan dengan relasinya dengan teman-temannya begitu ya. Jadi memang attachment atau kelekatan atau ikatan emosional ini sangat penting sekali dibentuk oleh orang tua kepada anak gitu ya, anak Mama Papa. Oke, boleh di next? Iya. Sekarang yang kedua, kita lihat kondisi keluarga atau orang tua yang bekerja gitu ya. Dan di dalamnya ada kepercayaan diri anak rendah, perkembangan sosial dan emosional anak terganggu, dan hate and love relationship. Oke. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya Mama Papa ya karena ini sangat penting gitu ya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi ya Mama Papa, kita sebagai orang tua pasti ingin melakukan yang terbaik untuk anak, memenuhi kebutuhan anak gitu ya. Maka dari itu mungkin di antara Mama Papa juga ada yang dua-duanya harus bekerja ya, nah, mau tidak mau gitu untuk menghasilkan yang terbaik untuk anak. Tetapi ketika Mama Papa mulai terobsesi dengan pekerjaan atau alias workaholic gitu ya, yang pernah Mama Papa dengar gitu ya, orang workaholic. Nah, hal ini itu justru bisa dapat memberikan dampak buruk gitu ya pada perkembangan anak-anak Mama Papa. Nah, maka dari itu yang pertama, anak tumbuh dengan kepercayaan diri yang rendah. Mama Papa yang terlalu sibuk dengan kerjaannya ya, atau terlalu fokus pada kerjaannya sampai mengabaikan anak-anak, itu tuh dapat mengakibatkan anak-anak secara emosionalnya dan secara emosional terganggu dan merasa tidak dianggap gitu loh sama Mama Papa. Nah, pengabaian dari Mama Papa atau orang tua itu akan membuat anak-anak merasa mereka tuh tidak cukup diperhatikan gitu dan tidak penting di keluarga. Untuk apa sih aku ada di keluarga ini? Atau orang tuaku tidak peduli, tidak perhatian gitu ya. Nah, orang tua yang sibuk dengan kesuksesan atau pekerjaan mereka sendiri mungkin juga akan gagal memperhatikan atau menunjukkan minat pada prestasi anak-anaknya.
Jadi kalau misalnya anaknya juara 1 atau berprestasi di bidang non-akademik, mereka akan merasa, ih, mama papa kok sepertinya nggak peduli ya sama saya, walaupun saya sudah seberprestasi ini, begitu ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan anak berpikir bahwa apapun yang mereka sudah capai adalah hal sepele dan tidak penting gitu loh untuk kehidupannya. Sehingga akibatnya anak akan bertumbuh menjadi seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan penghargaan diri yang rendah, dan itu bisa mempengaruhi kehidupannya di masa depan, begitu Mama Papa ya. Dan yang kedua, perkembangan sosial dan emosional anak bisa terganggu. Nah, sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak gitu ya, antara lain pola asuh, ketersediaan orang tua, ada atau tidaknya saudara kandung, status sosial ekonomi, dan juga temperamen anak itu sendiri. Nah, tapi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan sosial dan emosional anak ini adalah ya ikatan orang tua dengan anaknya, ya balik lagi ke attachment yang pertama tadi. Nah, ikatan orang tua ini membantu anak akan merasa aman ya, diperhatikan dan dicintai. Nah, jadi ikatan juga antara orang tua dan anak adalah salah satu penentu terkuat gitu ya mama papa dari kesehatan mental, sosial, fisik dan emosional anak-anak mama papa gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita sebagai orang tua kurang ada attachment gitu ya atau ikatan dengan anak karena kita terlalu fokus dengan pekerjaan atau bisa menjadi seorang workaholic, dapat berdampak negatif gitu ya pada perkembangan sosial dan emosional dari anak-anak. Nah, faktor-faktor seperti jadwal kerja yang berlebihan dan juga tekanan finansial mungkin memang memiliki dampak negatif ya pada perkembangan sosial, emosional, dan perilaku anak yang juga bisa mengakibatkan masalah seperti masalah perilaku ataupun mungkin anak bisa mendapatkan prestasi akademik yang buruk di sekolahnya, begitu. Selanjutnya yang ketiga, anak mengembangkan hate and love relationship dengan orang tua ya. Nah, memang seringkali orang tua yang bekerja menjadi penyedia yang baik dalam hal materi gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain menjadi penyedia perhatian yang buruk gitu sebagai orang tua ya untuk anak-anaknya. Nah, hal ini tuh bisa membuat anak mengembangkan perasaan bingung gitu ya, ambivalen terhadap orang tuanya. Nah, di satu sisi mereka berterima kasih atas penyediaan materi dari mama papa, tapi sekaligus juga tidak suka gitu ya atau sampai benci karena orang tuanya tidak memberikan perhatian yang cukup menurut mereka. Nah, akibatnya apa? Anak akan merasa bingung dan bersalah gitu. Apalagi kalau misalnya mama papa atau orang tua sering mengklaim gitu ya, sering mengatakan bahwa semua kerja keras, mama papa bekerja itu semata-mata untuk kesejahteraan anak, supaya kebutuhan anak itu terpenuhi. Begitu. Nah, itulah kenapa kalau misalnya pengabaian emosional ini menyebabkan anak mengembangkan sisi psikologis yang buruk, seperti bisa saja minum berlebihan ataupun bahkan menggunakan obat-obatan terlarang, atau bisa menyebabkan perilaku masalah lainnya gitu. Dan anak juga tidak akan mengerti loh mama papa penyebab sebenarnya dari masalah-masalah yang dialami oleh anak itu sendiri gitu ya. Nah, dan juga mereka juga akan bisa menyalahkan diri sendiri gitu ya, yang dapat berujung pada depresi, kemarahan yang diarahkan pada diri sendiri, dan juga balik lagi penghargaan diri yang rendah ataupun kepercayaan diri yang rendah gitu ya. Nah, jadi jika kondisi ini terus-menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan membuat anak tumbuh menjadi anak yang cenderung mencari perhatian dengan berbagai cara, begitu ya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan loh mama papa mereka bisa menjadi pelaku bullying ya atau perundungan di sekolahnya. Karena ya itu tadi kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di sekolah gitu ya, dan kurang lebih materi ini nyambung ya mama papa ya dengan yang disampaikan oleh rekan saya Marcella tadi begitu ya. Jadi bahwa anak di sekolah bukannya belajar, malah mencari perhatian gitu di sekolahnya ya. Nah, untuk itu mungkin mama papa yang bekerja bisa mempertimbangkan kembali ya jam kerjanya untuk bisa lebih fleksibel, ataupun kalau misalnya memang bisa work from home ya bekerja dari rumah, jadi tetap bisa memperhatikan anak. Tapi kalau misalnya memang harus bekerja gitu ya onsite,
Nah, waktu pulang bekerja, ya luangkanlah waktu dengan anak. Minimal bertanya keadaan anak, bagaimana sekolah hari ini, bagaimana perasaan anak hari ini, begitu. Nah, jadi memang mama papa yang bekerja diharapkan untuk bisa dapat memprioritaskan anak-anak gitu ya, keluarga gitu. Nah, kemudian kondisi orang tua yang kedua adalah perceraian. Nah, gitu ya. Ya, memang tidak dipungkiri seperti yang kita tahu, perpisahan atau perceraian itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar memberikan banyak tekanan ya kepada anak ataupun bahkan keluarga besar ya. Nah, perpisahan orang tua itu atau perceraian orang tua dapat dirasakan dengan adanya konflik dari lama yang bertahan selama bertahun-tahun di rumah, atau bisa juga datang gitu ya secara tiba-tiba yang bisa bikin terkejut gitu ya banyak orang, termasuk anak-anak, keluarga ataupun teman-teman, tetangga di lingkungan gitu ya. Nah, selama perceraian ini konflik itu bisa meningkat mama papa seiring dengan adanya proses perceraian itu sendiri. Kan biasanya kalau di proses perceraian ada pembagian harta atau hak asuh anak gitu ya. Nah, bahkan setelah proses perceraian juga akan banyak muncul nih perubahan-perubahan yang mengganggu kehidupan anak, seperti orang tua yang diikuti pindah ke rumah lain. Jadi misalnya kalau hak asuhnya diambil sama salah satu orang tua, pastikan anak juga ikut pindah gitu ya, mengikuti hak asuh orang tua itu. Dan juga atau orang tua memiliki jam kerja yang lebih panjang. Jadi karena single parent ya, biasanya mungkin harus lebih banyak mendapatkan tambahan penghasilan demi memenuhi kebutuhan anak-anak gitu ya. Nah, bagi anak, hal ini atau perceraian ini juga dapat diartikan sebagai perpisahan dengan tetangga, lingkungan rumahnya, atau sekolah mereka kalau misalnya pindah ya. Nah, dan kepindahan mereka itu atau perpisahan anak itu, padahal mereka sedang mencari dukungan sosial gitu ya di lingkungannya, dengan guru-gurunya, teman-temannya, sedang membangun gitu ya dukungan sosial, relasi sosial. Tapi karena mereka berpisah, mereka pikir wah harus beradaptasi lagi di lingkungan yang baru begitu ya, harus membentuk interaksi lagi begitu. Nah, ternyata mama papa 2 tahun pertama setelah perceraian adalah periode waktu yang paling sulit untuk anak, terkhusus anak remaja di usia 10 sampai 14 tahun. Nah, anak itu bisa mendapatkan masalah di sekolah atau bahkan membolos sekolah, mendapatkan atau kehilangan berat badan gitu ya, berpengaruh dengan fisiknya juga, memiliki gangguan tidur atau mengalami beberapa kesulitan lainnya. Nah, tapi yang perlu ditekankan juga ya mama papa, penyesuaian terhadap perceraian itu sangat tergantung dengan individunya gitu ya, dengan kondisi anaknya itu sendiri. Dan bahkan ada juga sih beberapa anak yang meresponnya dengan mereka bisa lebih bertanggung jawab, mereka bisa lebih dewasa, dan juga bisa beradaptasi gitu ya dengan suatu masalah, dan keterampilan problem solving-nya juga bisa lebih meningkat gitu ya, bisa lebih mengatasi masalahnya gitu. Ya, boleh di next. Nah, dengan demikian, kondisi-kondisi yang tadi, sebenarnya orang tua ataupun keluarga itu bagaimana sih cara mendukungnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya parent involvement. Jadi sebenarnya apa sih parent involvement itu, mama papa? Nah, orang tua itu pastinya ya bertanggung jawab penuh atas pendidikan di dalam keluarga. Tanggung jawab ini juga bisa dilakukan ketika orang tua terlibat dalam aktivitas anak di rumah. Nah, parental involvement inilah yang berperan dalam perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak gitu ya. Jadi mama papa terlibat langsung nih dengan anak-anak, dengan kehidupan sekolah, kehidupan emosionalnya, kehidupan sosialnya anak gitu ya. Jadi benar-benar memperhatikan kebutuhannya. Nah, keterlibatan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam setiap kegiatan belajar di rumah gitu. Jadi mama papa bisa mendiskusikan dengan anak apa saja kebutuhannya ya, ataupun evaluasi mengenai kehidupan sehari-harinya begitu ya. Nah, dan juga pendidikan anak itu tidak hanya bergantung dalam lingkup sekolah formal ya, mama papa ingat ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya langsung membiarkan anak-anak, oh ya udah guru aja gitu ya, toh udah sekolah biar aja guru yang ngurus gitu ya. Tidak seperti itu, karena ternyata pendidikan anak itu juga sangat bergantung
dari lingkup keluarga atau lingkup rumahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka merasa nyaman, merasa secure gitu ya, merasa diperhatikan, pasti memungkinkan anak ya untuk optimal dalam menjalani pendidikannya di sekolah begitu. Boleh di next? Ya, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian telah membuktikan bahwa parental involvement ini mendukung engagement siswa di sekolah. Engagement siswa di sekolah itu maksudnya siswa merasa terlibat di semua kegiatan sekolah, baik itu akademik ataupun non-akademik gitu ya. Jadi anak itu merasa senang gitu loh untuk bersekolah, bertemu dengan teman-temannya, mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Mendukung engagement siswa di sekolah dan mendukung keberhasilan siswa gitu ya. Nah, sehingga penting sekali untuk orang tua dapat berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya ya, sudah pasti ya, Mama Papa. Nah, kemudian kita lihat bentuk keterlibatan orang tua ya. Nah, terdiri dari yang pertama, keterlibatan fisik, misalnya pemberian fasilitas untuk menunjang pendidikan anak. Yang kedua juga ada keterlibatan non-fisik, misalnya pemberian perhatian, dorongan, menjalin komunikasi dengan anak. Ya, jadi memang parental involvement ini dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, baik di rumah maupun di sekolah ya. Dan sikap positif orang tua terhadap pendidikan anak mereka gitu ya. Jadi Mama Papa menunjukkan sikap positif gitu ya, mau terlibat di sekolah juga gitu ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari sekolah. Nah, bentuk keterlibatan orang tua itu kan bisa termasuk keterlibatan fisik dan juga non fisik. Nah, kalau misalnya keterlibatan fisik lebih pada pemberian fasilitas untuk menunjang pendidikan anak. Jadi hal-hal kecil ya seperti penyediaan fasilitas belajar berupa ruang belajar yang layak, lampu, meja, alat tulis dan segala macamnya gitu ya, mungkin seragam-seragam yang dipakai anak untuk ke sekolah juga ya. Nah, dengan demikian penyediaan fasilitas belajar yang tepat dan optimal itu bertujuan agar anak merasa nyaman ternyata nih Mama Papa saat belajar di rumah gitu ya. Jadi diharapkan agar anak itu lebih termotivasi saat belajar di rumah gitu ya. Nah, kemudian untuk bentuk keterlibatan non fisik itu bisa perhatian orang tua gitu ya. Nah, perhatian orang tua itu adalah dorongan secara sadar yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, dan dapat diwujudkan dalam bentuk bimbingan, pemikiran, dan perasaan. Di sini maksudnya berbagi tentang pemikiran dan perasaan dari mama papa dan juga dari anak gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mencoba untuk melihat sudut pandang dari anak. Nah, perhatian yang diberikan oleh orang tua dalam proses pendidikan anak ini juga diharapkan dapat mendorong anak untuk lebih aktif belajar gitu ya. Nah, perhatian yang diberikan berupa bimbingan dan arahan kepada anak dan juga bisa menumbuhkan motivasi anak untuk lebih giat belajar lagi begitu Mama. Nah, selain mungkin perhatian, bimbingan yang tadi sudah saya sebutkan, komunikasi nih salah satu hal yang penting sekali ya. Jadi komunikasi ini dibutuhkan ketika orang tua sembari memberikan perhatian kepada anak. Nah, terjalinnya komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak di rumah pun ya bisa memudahkan orang tua untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa tekanan gitu ya, karena mereka merasa oh mama papa saya bisa nih diajak berkomunikasi, gak terlalu menuntut atau banyak tekanan nih di rumah, jadi merasa nyaman gitu ya merekanya. Nah, orang tua juga dapat memberikan perhatian dalam bentuk kontak fisik ya atau physical kontak kepada anak, memperlakukan anak dengan lembut dan menunjukkan empati kepada anak gitu ya. Mungkin sudah saya singgung tadi, bisa mama papa tanyakan gitu ya, gimana sekolah hari ini, gimana perasaan hari ini, tugas-tugasnya sulit atau tidak, gampang enggak, gimana nih prestasi di sekolah, bagus atau enggak gitu ya. Nah, dan juga jangan ragu-ragu untuk melakukan kontak fisik kepada anak, misalnya mengusap-usap rambut, menepuk-nepuk bahu gitu ya. Kalau misalnya anak terlihat lagi sedih atau lagi bad mood, lagi murung, bisa ditanyakan mama papa baik-baik ya, apa yang membuat mereka bersikap seperti itu gitu. Boleh di next? Iya. Jadi itu adalah materi dari saya ya mengenai parental involvement yang sangat penting sekali untuk mendukung anak agar anak itu secara optimal bisa belajar di sekolah gitu ya. Jadi kita tidak lepas tanggung jawab saat anak berada di sekolah. Justru rumah adalah tempat pertama anak ya untuk bisa
menjalani tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada satu quotes yang saya kutip ya dari Marian Wright Edelman. Anda tidak bisa memilih apa yang diwariskan oleh orang tua Anda. Namun Anda dapat memilih akan menjadi orang tua seperti apa untuk anak Anda. Begitu ya Mama Papa ya, saya harap materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh Mama Papa, dan saya harap juga Mama Papa bisa menerapkannya ya kepada anak-anak. Ya, semoga anak-anak Mama Papa menjadi lebih termotivasi lagi, lebih optimal lagi dalam belajar dan meraih cita-citanya ya sampai nanti di masa depan. Gitu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada pembicara kita gitu ya pada hari ini ya untuk Marcella dan juga Nanda gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar menarik sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Terutama saya tuh tadi senang sekali gitu ya dengan salah satu quote gitu ya yang disampaikan di bagian Marcella gitu tadi ya bahwa eh, anak yang mendapat kasih sayang di rumah itu ke sekolah tuh jadinya untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya kurang, nah itu tuh mereka jadinya akan merasa perlu untuk mencari kasih sayangnya itu di sekolah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa peran orang tua ini ternyata dampaknya besar sekali gitu ya. Nah, jadi maka dari itu tadi juga sudah disampaikan bagaimana peran orang tua yang perlu kita lakukan, dapat kita lakukan kepada anak-anak kita dengan memberikan perhatian gitu ya. Hal-hal kecil aja dengan memberikan support gitu ya, dengan bertanya, dengan memberikan elusan mungkin secara fisik gitu ya, keterlibatan fisik dengan menepuk dada ini seperti itu tuh akan membuat anak-anak kita tuh menjadi nyaman di rumah gitu. Nah, sehingga dan ternyata tadi juga menurut penelitian ternyata itu berdampak juga loh gitu ya kepada eh, studi mereka di sekolah gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan kalau misalnya memang ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin meminta penjelasan lebih lanjut lagi mungkin gitu ya kepada para pembicara kita dipersilahkan, bisa lewat chat juga atau kalau misalnya ada yang boleh mau langsung silakan dapat mengacungkan tangan dengan reaksi gitu ya di bagian Zoom di bawah ada reaction itu bisa raise hand atau misalnya langsung saja Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau membuka suaranya atau kamera silakan. Saya persilahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya. Atau misalnya Bapak Ibu ada yang mau sharing juga nih gitu ya pengalaman Bapak Ibu nih selama ini ketika mendidik anak begitu ya, terus bagaimana respons anak. Ini kita bisa diskusikan juga gitu, nanti pembicara juga di sini bisa memberikan pendapatnya juga tuh gitu ya mengenai pengalaman dari Bapak Ibu gitu ya. Oke. Ada Bapak Ibu? Dipersilahkan. Ya, kita akan sekitar 30 sampai 40 menit ke depan begitu ya untuk kita coba diskusi. Ya, karena pada dasarnya kita sebagai orang tua juga sebenarnya sudah punya kemampuan itu gitu ya untuk bisa mendidik anak, untuk mendukung anak, mensupport anak itu sebenarnya kita sudah punya kemampuannya. Hanya saja kita perlu yakin begitu ya. Kita perlu yakin bahwa kita punya kemampuan itu. Nah, supaya kita juga bisa tepat sasaran begitu ya, tepat guna gitu ya, tepat sasaran dalam mendidik anak. Nah, kita juga perlu mengenal anak-anak kita terlebih dahulu gitu. Nah, itu yang terpenting sebetulnya. Kita harus tahu dulu gitu ya, sebenarnya anak kita tuh keadaan emosinya seperti apa yang mereka butuhkan itu kita perlu tahu supaya kita juga bisa memberikan didikan dan supportnya juga yang tepat gitu untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, itu yang terpenting sih sebenarnya gitu ya. Kita harus pengenalan dulu supaya kita bisa tahu apa kebutuhan mereka seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Diki begitu ya. Saya coba bacakan begitu ya. Akan saya coba bacakan. Di zaman sekarang nggak dapat dipungkiri bahwa ortu itu dua-duanya bekerja gitu ya. Maksudnya sibuk gitu ya, sibuk bekerja. Jadi pulang juga udah capek gitu ya. Apakah ada saran atau solusi bagaimana bisa memaksimalkan peran kita sebagai orang tua gitu ya? Bisa disangkap dulu pertanyaannya sampai ini Marcella dan Nanda. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang tuh orang tua sibuk gitu ya karena
banyak nih gitu orang tua kita tuh yang dua-duanya bekerja gitu kalau sekarang. Nah, kan pulang juga udah capek gitu ya. Mungkin waktunya juga sedikit gitu ya di rumah gitu ya, karena perlu istirahat juga. Nah, apakah ada saran nih untuk bisa memaksimalkan peran ortu? Bisa dijawab langsung. Silakan Marcella atau Nanda. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saya saat memberikan materi tadi sudah menyinggung sedikit gitu ya, bagaimana mungkin mensiasati atau solusi untuk dapat bisa tetap attach gitu ya, ada ikatan emosional terhadap anak walaupun orang tua sibuk bekerja gitu ya. Saya mengerti lah, pasti mama papa yang bekerja sudah merasa lelah sampai di rumah gitu ya, jadi mungkin tidak ada energi lagi gitu ya untuk eh, mengurusi urusan rumah ya, tapi memang mau tidak mau gitu ya, kita kan sebagai dasar ya bagi anak gitu ya, penyedia fasilitas, penyedia emosional gitu ya untuk anak. Sebenarnya mungkin diluangkan waktu sedikit aja gitu ya untuk minimal bertanya kepada anak setelah pulang sekolah gitu ya, pulang sekolah maaf, maksudnya pulang kerja gitu ya, bertanya tentang keadaannya bagaimana gitu ya di sekolah, apakah ada masalah di rumah gitu ya. Nah, ataupun kalau misalnya memang sudah lelah sekali, bisa juga sih berdiskusi dengan anak atau memberikan pengertian gitu ya kepada anak. Kalau misalnya memang eh, kamu sudah besar gitu ya, kalau misalnya ada sesuatu harus bisa lebih mengerti lagi, orang tuanya bekerja gitu ya, dan juga ini kan semua untuk anak gitu. Tapi memang saran saya yang terbaik sih memang harus tetap bisa meluangkan waktu untuk anak selelah apapun kita. Jadi kita memang harus menancapkan komitmen gitu ya. Kalau kita harus tetap memperhatikan anak walaupun kita sibuk bekerja selama apapun begitu ya Mama Papa. Nah, mungkin kalau dari rekan saya Marcella ada yang ingin ditambahkan begitu? Udah saya sih udah cukup Nanda. Ya, jadi memang kurang lebih begitu ya. Kita dilema gitu Mama Papa, kita bekerja sibuk bekerja, tapi juga harus memperhatikan anak gitu. Tapi kita sebisa mungkin meluangkan waktu gitu ya untuk berdiskusi. Mungkin di hari weekend gitu kan. Nah, di Sabtu Minggu jalan-jalan sama keluarga sambil bertanya gitu ya, berdiskusi. Gimana seminggu ini di sekolah? Apakah ada kesulitan gitu ya? Nah, apakah ada yang dibutuhkan oleh anak gitu ya? Kurang lebih begitu sih, Mama Papa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya. Jadi begitu ya, Pak Diki. Untuk pertanyaan semoga terjawab. Jadi intinya kita meluangkan waktu sedikit pun untuk anak itu sebenarnya sangat berharga gitu untuk anak ya. Bahkan walaupun cuma mungkin 3 menit atau 5 menit itu tuh sangat berharga sekali gitu ya. Tapi tetap pada intinya kita memang tetap harus meluangkan waktu begitu ya. Kalau misalnya di weekend itu mungkin lebih memungkinkan gitu ya, karena kan itu waktu libur juga. Nah, kita sebagai orang tua juga bisa tuh untuk meluangkan waktu di weekend itu khusus untuk anak kita, misalnya kayak tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Nanda juga, bahwa ya kita bisa pergi bareng keluarga. Jadi memang kita perlu menyediakan waktu itu tuh sebagai bentuk penghargaan kita terhadap keberadaan anak kita juga gitu ya. Kebayangkan kalau misalnya anak-anak ada yang mau nanya sekalipun, kayak misalnya eh, nanya ke orang tua tapi orang tuanya menjawab kayak, aduh nanti dulu, papa mama lagi sibuk. Nah, itu kan eh, akan menimbulkan efek emosional juga nih ke anak kita. Jadi sedikit pun waktu yang kita luangkan itu sangat berharga buat anak kita. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini agak mirip-mirip cuman beda konteksnya begitu ya. Yang pertanyaan kedua ini bisa dijawab juga nih. Bagaimana pendekatan untuk anak yang terlalu pendiam dan jarang cerita masalah yang dia hadapi? Nah, kira-kira dari Nanda dan Marcella, silakan. Mungkin Marcella mau menjawab mungkin ya? Ya, silahkan. Oke, Mama Papa ya. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai gimana sih kalau pendekatan anak yang terlalu pendiam gitu ya. Sebenarnya pendekatannya pertama sih kita sebagai orang tua harus menerima dulu ya keadaan anak itu seperti apa. Karena yang tadi sudah dibahas juga, semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ketika anak pendiam itu tuh belum tentu anak itu
nggak mau bercerita, atau emang karena ada anak anak tuh yang punya karakteristik yang emang pendiam gitu ya. Justru dengan pendiam itu kadang cenderung anak memiliki banyak kelebihan ya mama papa, di mana bisa anak itu biasanya cenderung lebih kuat, kadang juga misalnya bisa mengontrol diri juga gitu ya. Ketika mereka juga itu kadang diam itu, kadang mereka bisa lebih peduli terhadap lingkungannya gitu ya. Kadang kita sebagai orang tua hanya melihat simptom, atau misalnya dilihat anaknya pendiam aja gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua memahami dulu, memahami apakah karakter anaknya emang pendiam atau anaknya itu pendiam ketika mereka menghadapi permasalahan gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu gitu konteksnya, atau misalnya anak itu diam karena diam emang karakteristik anaknya pendiam, atau emang anaknya itu justru emang sedang punya masalah gitu ya. Kita sebagai orang tua jangan selalu menyimpulkan dulu ketika anak diam itu ada masalah, atau mungkin sebenarnya anak ada masa di mana kan kalau anak remaja itu moody ya, ketika mereka lagi nggak pengen ngapa-ngapain ya udah diam gitu. Jadi kita juga tidak terlalu menyimpulkan ketika anak diam itu selalu ada masalah atau berbagai hal gitu ya. Nah, namun ketika anak itu ternyata diam karena emang lagi ada masalah gitu ya, kita sebagai orang tua jangan memojokkan dulu mama papa ya, dimana kayak kamu kenapa diem aja, coba tuh sini cerita sama mama papa gitu, jangan diem aja, ngomong atuh gitu ya. Kadang kita seorang tua tuh sering ngomong tuh kayak gitu gitu ya. Justru anak dengan seperti itu kita anak malah menutup gitu, karena dengan nada kita yang seperti itu justru anak akan tahu, oh ketika aku cerita ini nggak akan malah jadi baik-baik aja, justru nanti orang tua akan menuntut, orang tua akan justru lebih kayak menekan gitu. Jadi anak lebih nggak mau bercerita. Justru kita kayak jangan, jadi kita harus banget menghindari kita memojokkan anak gitu ketika anak diam gitu ya. Kita justru tarik tangannya, kita rangkul. Kamu kenapa? Kalau kamu udah siap untuk bercerita, cerita sama mama gitu. Kamu kenapa gitu? Kamu punya masalah apa gitu? Nah, kalau kamu diam aja, nanti mama nggak tahu nih harus ngapain nanti gitu. Nah, jadi kita bertanya seperti kayak kita memberikan empati yang tadi juga Nanda sebutkan gitu ya. Kita bertanya lebih kayak kita memberikan perhatian, bukan menekan anak atau menuntut anak untuk bercerita gitu. Kesannya kalau kita seperti itu, anak akan memikirkannya, oh orang tuh hanya memikirkan datanya aja, orang tuh pengen tahu aja gitu, tapi bukan mau mendengarkan. Jadi kita sebagai orang tua coba didekatkan dulu gitu. Ketika anak belum siap bercerita, sebaiknya kita tidak menekan atau kita memaksa anak untuk bercerita gitu. Jadi kita beri waktu dulu untuk anak mau bercerita dulu. Ketika anak udah siap, kita dengarkan dengan baik gitu ya. Dan ketika emang permasalahannya besar, misalnya permasalahannya gede ya, maksudnya sulit gitu ya, kita bantu dengan cara mendengarkan terlebih dahulu, terus udah gitu, kamu gimana nih? Menurut kamu dengan permasalahan seperti itu sebaiknya seperti apa gitu. Nah, terus ketika anak masih ngerasa aku masih bingung mah aku harus kayak gimana ya, kita malah memberikan pilihan, tapi bukan memberikan anak ini loh kamu harus kayak gini, kamu harus gini, tapi kalau menurut mama sih kayak gini, itu mungkin anak akan menjadi mau bercerita gitu. Jadi kita harus mau mendengar dengan baik itu. Terus hindari juga mama papa kita memberi label anak pendiam ya. Jadi kayak misalnya karena yang tadi saya bilang karakteristik anak kita tuh berbeda-beda, bahkan anak kembar pun tidak akan pernah sama gitu ya. Walaupun secara DNA atau secara fisik itu mirip sama, tapi secara psikis, secara perkembangan, secara emosional itu akan tetap berbeda gitu. Jadi kita harus bisa menerima anak kita itu emang ada karakteristiknya pendiam. Justru ketika mereka pendiam, justru ketika mereka itu banyak diam di rumah, kita sebagai orang tua mensupport apa sih minat anak ini supaya anak itu bisa lebih berkembang gitu, walaupun misalnya tidak berkembang secara verbal gitu ya misalnya, tapi pasti ada potensi yang lain gitu yang bisa kita kembangkan gitu, selain anak itu jadi cerewet gitu ya, karena kita juga nggak bisa menuntut kalau anaknya udah memiliki karakteristik pendiam, ya kita nggak akan bisa menuntut anak untuk jadi cerewet, untuk bisa jadi banyak ngomong gitu. Nah itu juga
nggak bisa, karena ya balik lagi kita sebagai orang tua harus menyadari karakteristik anak itu pasti berbeda-beda. Itu sih kalau dari saya mungkin. Oke, baik. Jadi sudah terjawab gitu ya oleh Kak Marcella gitu ya. Oke. Semoga terjawab. Tapi kita mau lanjut dulu aja karena ini sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya, cuman beda konteks begitu ya pertanyaan selanjutnya. Jadi teknis atau saran apa yang bisa dilakukan agar membuat anak itu nyaman ya, supaya bisa berbagi atau ada keterbukaan tentang isi sosial media HP-nya begitu ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Nanda mungkin ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mungkin bisa langsung saya jawab saja karena memang pertanyaan ini agak-agak mirip gitu ya sama pertanyaan sebelumnya. Namun di sini lebih ke untuk mau berbagi atau ada keterbukaan isi WA atau Telegram HP-nya gitu ya. Nah, Mama Papa, mungkin kuncinya di sini yang paling mendasar adalah betul kata Marcella tadi, pengenalan anak gitu ya. Jadi kita harus mengerti dulu nih karakter anak kita tuh seperti apa sih gitu ya. Apakah memang dia tidak mau cerita memang karena pendiam atau memang merasa orang tuanya kalau anak bercerita malah menjudge gitu ya, menjudgment langsung menilai. Nah, dan juga adalah empati gitu ya, empati kepada anak. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang anak rasakan. Mungkin kuncinya itu. Dan diharapkan juga anak-anak akan semakin terbuka gitu kalau mama papa sudah menunjukkan empati itu. Nah, kalau misalnya untuk masalah sosial media gitu ya, memang zaman sekarang tidak bisa dipungkiri juga gitu ya bahwa anak-anak sudah terpapar dengan sosmed, dengan WA atau Telegram gitu ya, dan juga banyak-banyak mungkin konten-konten yang tidak bersahabat untuk anak-anak ya. Nah, tapi mama papa harus ingat, anak-anak kita itu adalah remaja gitu ya, peralihan dari yang tadinya anak kecil menuju remaja lalu nanti ke dewasa. Itu komunikasi juga harus berbeda gitu ya, menjadi dua arah, bukan satu arah lagi. Nah, mungkin mama papa harus mengerti kalau misalnya WA atau Telegram itu adalah privasi gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua tetap harus menghargai privasi anak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ya memang pengen sekali gitu ya anak bisa terbuka ya itu tadi kuncinya empati. Dengarkan dulu anak pelan-pelan. Rasakan dulu sebenarnya apa sih perasaan anak yang sedang dirasakan saat itu juga. Jadi membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada anak. Memang kita tidak bisa langsung gitu ya. Itu ada di WA-nya isi apa sih? Di Telegramnya isi apa sih? Nggak bisa begitu, Mama Papa. Jadi memang kita harus menunjukkan kelembutan ya, kehalusan terlebih dahulu begitu. Nah, jadi sama gitu kan, kalau Mama Papa juga maunya kan ya anak jangan sembarangan lah tahu privasi atau isi HP Mama Papa gitu ya. Nah, tapi orang tua juga bisa mengarahkan gitu ya, menyadarkan anak ya. Mungkin memang anak lebih banyak penasaran gitu ya, nggak apa-apa. Penasaran di internet gitu nggak apa-apa. Tapi tetap harus Mama Papa ingatkan kalau misalnya tidak semua di internet itu adalah konten-konten yang bersahabat, hal-hal yang baik. Kalau misalnya bisa memilih konten yang bermanfaat untuk mereka, harus diarahkan gitu ya. Nah, kan sudah remaja gitu ya, sudah mau beralih ke dewasa, sudah harus belajar memfilter gitu ya, apa yang baik, apa yang buruk untuk mereka begitu ya. Nah, kurang lebih begitu sih dari saya. Jadi kita tetap harus menghargai privasi anak, namun harus bisa mengarahkan juga gitu ya. Jadi komunikasi dua arah, begitu sih kurang lebih Mama Papa. Saya kembalikan ke moderator. Iya, begitu. Semoga terjawab ya untuk orang tua yang bertanya. Jadi memang ya inilah balik lagi gitu ya. Kenapa pentingnya peran orang tua gitu di sini gitu ya. Karena kan tadi kalau misalnya kita bahas peran orang tua itu kan sebenarnya membantu kita membangun relasi hubungan yang aman dan nyaman sama anak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita memang sudah terbangun tuh hubungan yang nyaman dan amannya sama anak kita, tuh mau nggak mau anak jadi trust sama kita sebagai orang tua. Nah, itu pasti nanti akan ada keterbukaan gitu. Karena ya wajar gitu. Kita mau terbuka ketika kita trust sama seseorang gitu kan. Nah, itu sama prinsipnya seperti itu gitu. Dan yang mungkin perlu diingat juga oleh para orang tua di sini adalah mereka ini kan remaja begitu ya. Nah, remaja ini kan ada tahap perkembangannya gitu ya. Jadi tadi udah dibahas mungkin perkembangan ada secara kognisi gitu ya,
otak, pemikiran, ada juga emosi, ada juga sosial. Nah, pendekatan ke anak remaja ini sebenarnya harus dua arah Bapak Ibu, karena mereka kan perkembangan kognisinya sudah berkembang. Mereka itu sudah mulai bisa untuk mempertimbangkan, mengambil keputusan. Nah, itu memang kita perlu dukung juga, kita perlu aware, kita perlu sadari, dan kita perlu dukung mereka untuk bisa memang mengambil keputusan. Maka dari itu, pendekatan kita juga harus diskusi dua arah dengan mereka gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya memang kita berdiskusi satu sama lain sama anak kita gitu ya. Jadi harus diberikan pengertian juga gitu. Dan sebisa mungkin untuk mengurangi judgement begitu ya. Nanda dan masalah ya, karena kalau misalnya kita cepat memberikan judgement atau penilaian ke anak kita juga itu akan berdampak pada keterbukaan mereka juga seperti itu. Jadi tadi mungkin yang dianggap yang disampaikan oleh Nanda seperti itu gitu ya, untuk empati gitu ya. Oke, semoga bisa terjawab. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya gitu ya. Bagaimana mengatasi anak yang terbuka selalu cerita ketika anak punya teman dekat lawan jenis atau pacar? Gitu. Ya, mungkin bisa ditanggapi ini dari Marcella atau Nanda, silakan. Oke, Mama Papa. Jadi ini juga mungkin ya jadi permasalahan juga ya sama orang tua ketika anak usia remaja apalagi SMA atau SMP ini udah mulai ada ketertarikan teman dekat gitu ya, terutama lawan jenis. Kadang kita sebagai orang tua juga jadinya lagi di tahap deg-degan gitu ya, kayak aduh ketika anak udah mulai menyukai lawan jenisnya gitu ya, apakah itu salah atau enggak. Nah, mungkin balik lagi ya tadi yang Nanda, kita akan balik-balik lagi ke gimana untuk mengatasi anak supaya terbuka itu ya, kita harus memberikan kehangatan dulu kepada anak. Jadi ketika anak percaya sama orang tuanya, anak juga lebih dekat dengan orang tuanya, anak mau anak lebih apa-apa ke orang tua untuk hal apapun ya Mama Papa ya, ketika anak itu bercerita nggak cuma masalah besar, nggak kayak hal sepele pun, kayak misalnya kayak Ma tadi masa aku di sekolah bekal aku jatuh, padahal kan itu bukan hal yang besar gitu ya, maksudnya hal yang kecil gitu, anak akan tetap bercerita gitu. Jadi balik lagi gimana sebagai orang tua itu lebih buat anak itu lebih nyaman. Jadi kalau misalnya anak udah mulai usia-usia seperti itu, kita jauhin dulu ya, tadi kayak menuduh, terus memojokkan, kayak itu siapa dek, kamu tadi diantar sama siapa itu, kamu tadi dianterin cowok ya gitu. Nah kita kan kadang orang tua tuh suka menggoda ya, sebenarnya lebih kayak goda-goda jahil gitu ya kepada anak gitu, tapi kadang nggak semua anak itu berpikiran kalau itu tuh bercanda. Ada juga orang anak tuh yang berpikiran itu tuh mengganggu misalnya. Nah kita biarin dulu aja, kayak misalnya ketika anak perempuan misalnya dianterin sama cowok, atau misalnya ada anak cowoknya misalnya, Ma aku mau nonton sama ini gitu ya, terus ternyata kalau didengar itu anak perempuan, kita dengerin dulu, oh ya udah kamu hati-hati gitu ya, kabarin mama pulang misalnya ya, paling hal-hal yang dulu seperti itu. Ketika mereka pulang, kita bisa bertanya kayak tadi gimana, siapa itu Tem, kok nggak dikenalin sama mama sih gitu. Nah kita bertanyanya seperti hal itu dulu gitu, kayak kalau anaknya udah misalnya, ih apa sih mama pengen tahu aja, ya nggak apa-apa tuh, mama juga kan pengen tahu gitu, dia siapa gitu kan, masa nggak dikenalin ke mama gitu kan. Kita jadi lebih kayak teman ketika anak kayak seperti itu, kita, oh mama aku tuh ternyata nggak jadi nggak marah-marah nih ke sama aku, atau misalnya jadinya oh lebih kayak pengen tahu aja, pengen lebih kenal. Jadi anak akan terbuka gitu ya. Soalnya ketika saya bekerja di sekolah itu, ketika orang tua mau lebih terbuka sama anaknya, ketika anaknya mulai berpacaran, tidak pernah lepas dari pantauan orang tua tuh anak tetap nyaman gitu, Mama Papa. Ketika harus misalnya mereka nih usia SMP ya, terutama kalau SMA mungkin mereka udah lebih dewasa gitu ya. Kalau SMP ketika mereka udah mulai bertemu sama teman lawan jenisnya atau udah main, anak tuh tidak akan pernah risih ketika orang tua harus menemani anaknya pergi ke mall gitu ya, berdua sama pacarnya gitu ya, pacarnya yang cinta monyetnya ini gitu ya. Anak ya nggak apa-apa, karena tahu gitu hal-hal yang seperti itu emang butuh pantauan orang tua. Orang tua juga kan kita menjelaskan kalau kita juga mau menjaga kamu supaya kamu ini. Nah dengan cara seperti itu, anak juga akan lebih terbuka gitu dengan teman lawan jenisnya, pacarnya gitu ya.
yaitu karena banyak hal anak-anak kenapa akhirnya memilih backstreet gitu ya, kalau anak zaman sekarang gitu ya bilangnya backstreet gitu, karena mereka takut gitu ketika mereka bercerita, orang tua sudah mulai menuduh, orang tua sudah mulai marah-marah gitu ya. Padahal secara perkembangan ya mama papa itu tuh hal yang wajar gitu ya. Ketika mereka sudah menyukai lawan jenis gitu ya, atau misalnya mereka sudah mulai berpacaran, ya itu adalah di mana mereka harus berkembang gitu ya secara relasi mereka gitu dengan lawan jenisnya. Jadi yang kita pertama acceptance dulu, kita harus menerima dulu memang itu adalah perkembangan anak yang harus anak lewati. Karena waktu mungkin kalau kita flashback ke belakang, ya mama papa juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, jadi paling nggak kita anak kita dekatkan, kita berikan kehangatan, jadi anak akan mau bercerita. Jadi nggak cuma bercerita tentang lawan jenis aja, pasti hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang sepele yang kadang bikin kita ketawa atau apa juga anak akan bercerita gitu. Jadi dari hal-hal yang seperti itu bahkan jadinya nanti hal-hal yang besar pun anak tidak akan sungkan untuk bercerita kepada orang tuanya. Itu sih kalau dari saya. Oke, sudah cukup mungkin dari Nanda, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya untuk mama papa mengenai mungkin anaknya ada yang sudah punya teman dekat gitu ya, lawan jenis atau bahkan pacar gitu ya. Perlu diingatkan lagi bahwa tahap perkembangan remaja itu memang seperti itu. Wajar sekali mama papa kalau misalnya mereka sudah tertarik gitu ya dengan kehidupan percintaan gitu. Karena memang peralihan kan dari anak mau ke remaja gitu. Tapi itulah pentingnya juga judgement. Kita jangan langsung menilai anak. Nggak boleh gini, nggak boleh sama ini, nggak boleh sama itu gitu ya. Nah, mungkin kita bisa selalu mengarahkan saja gitu ya, nanya pelan-pelan dan juga bisa karena ini konteksnya mungkin berhubungan dengan pendidikan anak, bisa juga diingatkan prioritas ya kepada anak gitu ya. Boleh punya teman dekat itu wajar, tapi apakah belajarnya jadi terganggu gitu ya? Atau malah dengan punya teman dekat atau pacar gitu ya, bisa saja prestasinya malah meningkat gitu. Berarti memang bisa mensupport satu sama lain begitu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar sih. Tinggal bagaimana mama papa bisa membuat anak lebih terbuka, yaitu dengan cara tidak menjudge atau menilai lebih dahulu ya. Dekatkan diri dulu dengan anak secara pelan-pelan. Kurang lebih begitu tambahan dari saya sedikit saja. Saya kembalikan ke moderator. Ini mau saya tambahin juga ya. Oh ya, silakan. Jadi ya karena tadi ya disebut juga dengan perkembangan remaja, jadi mama papa untuk masalah sex education juga ya, itu untuk ketika anak udah mulai bercerita tentang lawan jenisnya, kita sebagai orang tua justru mengajarkan tentang sex education juga di situ ya, ketika anak perempuan bertemu dengan laki-laki atau laki-laki bertemu perempuan, jadi harus saling menjaga segala macam. Nah itu juga masuk ke sex education, karena yang saya tahu gitu ya beberapa kali memberikan materi sex education itu paling tepat diberikan oleh orang tua. Jadi bukan dari pihak sekolah atau misalnya siapapun gitu yang mengadakan, tapi yang justru lebih tepat adalah orang tua. Jadi ketika anak udah remaja, walaupun misalnya ketika mereka juga belum punya pacar atau misalnya belum dekat, kita juga harus bisa beritahu batasan juga gitu sebagai sex education. Itu aja sih dari saya. Mungkin dari Biagi mau ditambahkan gitu. Oke, iya. Sudah jelas mungkin ya sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan begitu ya. Nah ini sebenarnya nanti nyambung juga nih ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Karena kan memang secara perkembangan itu wajar gitu ya kalau misalnya ketika anak sudah mulai ada ketertarikan gitu ya. Tapi kan ada kalanya gitu ya, baik itu dari aturan sekolah ataupun orang tua, ini kan kadang ada yang masih menahan anaknya untuk, atau kita bilangnya kayak melarang dulu gitu ya untuk misalnya menjalin hubungan seperti itu gitu ya. Nah jadi ini muncul pertanyaan nih, kalau anak remaja pengen punya pacar, orang tua nggak mau anaknya punya pacar di masa remaja, ini gimana nih solusinya gitu? Ya, bisa dilanjut dulu gitu oleh Marcella atau Nanda gitu ya. Karena ini memang terjadi biasanya gitu ya, karena memang ada sekolah juga yang memang aturannya nggak boleh pacaran dulu gitu ya, terutama untuk SMP mungkin gitu ya, karena ini kan SMP dan SMA gitu. Nah tapi banyak juga nih sebenarnya orang tua juga yang
menahan dulu anaknya untuk nggak pacaran dulu nih di masa remaja gitu. Nanti aja misalnya ketika kuliah atau misalnya nanti dewasa seperti itu. Oh, oke. Mungkin nanti sama Nanda bisa ditambahin ya, gitu. Kalau dari pengalaman saya, ya ini cukup emang iya gitu ya. Kadang orang tua masih nggak pengen anaknya berpacaran, tapi ketika dalam masa perkembangannya justru anaknya udah mulai bergejolak gitu ya. Jadi kayak pengen gitu ya anaknya pacaran, tapi orang tuanya enggak. Tapi mama papa di sini kita ingatin lagi, kita bertanya dulu sama anak konteks pacaran menurut mereka tuh apa sih gitu ya, karena terkadang kita sebagai orang tua terlalu berlebihan menanggapi tentang pacaran itu gitu ya. Kadang kita kayak mikirnya pacaran itu kayak mau menikah segala macam. Kalau dulu saya waktu di SMP selalu bilang apa sih pacaran itu menurut kamu gitu ya. Kalau saya ngajar di kelas gitu ya, saya tanya pacaran itu menurut kamu apa sih. Ternyata kalau dari jawaban anak-anak itu tuh cukup kayak ya kayak teman chatting miss kayak gitu, cuma teman chatting, teman apa namanya, ya udah teman chatting aja, yang penting aku punya ada teman satu cowok misalnya chatting aku. Jadi konsep pacaran mereka tuh masih kayak kelihatannya tuh kayak masih anak-anak gitu, jadi konsep pacarannya nggak akan sejauh yang kita pikirkan sebagai orang dewasa gitu. Nah, jadi mungkin balik lagi kita sebagai orang tua tuh menanyakan dulu pacaran itu apa. Kalau seandainya mereka cuma bilang teman chatting, teman dekat segala macam, kita bilang ya udah kamu itu teman dekat gitu ya. Kalau bau mah kamu sekolah dulu yang benar misalnya gitu, atau enggak kalau kalau misalnya itu belajar dulu, nanti juga suatu saat kamu akan bertemu kok. Sekarang mah berteman dulu sama siapa aja. Justru saat kamu sekolah ini, SMP, SMA ini, lebih banyak punya teman banyak gitu ya, dibandingin kamu harus cuma berteman dengan satu orang ini aja, kan kurang gitu ya. Kamu luasin relasi kamu berteman dengan siapa aja gitu. Nah, kemudian juga apa namanya, ya kita lebih masuk ke hal-hal yang bisa untuk pendidikan seks juga gitu sih Mama Papa. Mungkin dari Nanda bisa ditambahin gitu. Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya ya, Mama Papa. Memang betul apa yang dikatakan oleh rekan saya Marcella gitu ya. Jadi kalau misalnya anak remaja pengen punya pacar, padahal orang tuanya ya nggak ngebolehin gitu ya, atau nggak mau lah anak punya pacar dulu sekarang ya untuk fokus sama belajarnya gitu ya. Nah, mungkin memang betul kita harus berdiskusi ya, bertanya dulu kepada anak. Kenapa sih kamu butuh pacar? Emang apa sih pacaran menurut kamu gitu ya? Baru nanti setelah kita melihat pendapat anak, sudut pandang dari anak, lalu kita selipkanlah pandangan kita sebagai orang tua. Gimana pacaran itu? Apakah berpengaruh nanti kepada belajarnya ya? Prioritasnya tuh apa? Apakah nanti malah mengganggu eh, belajarnya anak gitu ya? Jadi memang kita harus memberikan pengertian juga, tapi setelah kita tahu sudut pandang anak itu sebenarnya bagaimana sih pacaran itu? Bentuknya seperti apa sih? Ya mungkin kalau kata Kak Marcella tadi ya untuk teman chatting aja gitu ya. Nah, mungkin hal itu juga bisa menjadi evaluasi gitu ya buat orang tua kalau misalnya eh, anak itu sebenarnya pengen pacaran tuh apakah hanya ingin support gitu ya dari teman-temannya gitu ya. Oh, berarti memang sepertinya saya sebagai orang tua harus lebih bisa memberikan pengertian gitu ya atau perhatian lagi kepada anak begitu sih kurang lebih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Iya. Jadi Bapak Ibu balik lagi gitu ya, perlu memang kalau sama anak itu, sama anak remaja terutama, kita perlu, karena kan mereka masih berkembang gitu ya. Beda sama kita kalau dewasa gitu kan, kalau dewasa kita mikir pacaran itu untuk memang nantinya ke masa depan gitu ya, untuk menikah, untuk punya keturunan seperti itu. Nah, mungkin siapa tahu karena anak itu kan masih berkembang, masih coba eksplorasi, itu juga kita bisa bantu tuh mereka dengan berdiskusi. Menurut kamu memang pacaran itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan juga gitu ya. Jadi balik lagi konsepnya harus berdiskusi Bapak Ibu karena memang mereka itu harus dipancing melakukan pertimbangannya dan kita juga tetap tadi bisa juga tuh dengan mengingatkan prioritasnya apa supaya mereka juga mempertimbangkan oh ya ternyata saya punya tugas tanggung jawab yang lebih utama misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita sampaikan juga seperti itu. Begitu, semoga terjawab dan jelas.
gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu ya, karena mengingat waktu kita terbatas juga gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Selamat pagi, saya Virgita mau bertanya bagaimana menghadapi anak yang krisis identitas diri karena dibullying di masa lalu, dan bagaimana cara menghadapi anak yang berperilaku ke arah negatif karena dampak dari perceraian orang tuanya. Oke, boleh. Mungkin ini bisa bagi dua gitu ya. Atau gimana, terserah. Silakan Marcella dan Nanda untuk bisa menanggapi. Karena ini ada dua pertanyaan ya sebenarnya gitu ya. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa kita bahas dulu yang pertama, yang menghadapi krisis identitas diri anak karena bullying di masa lalu. Ya, silakan. Oke, ya, Mam. Betul, ketika anak mengalami bullying itu justru akan berdampak besar gitu ya ketika anak itu mengalami krisis identitas gitu ya. Apalagi pembulian itu tuh terjadi ketika anak masih kecil gitu ya, terus kemudian juga ketika mereka remaja justru itu akan berdampak kepada identitas, itu tepat betul, Mam. Tapi gimana cara menghadapinya, kita balik lagi ke gimana proses bullying itu tuh terjadi gitu ya, ketika anak misalnya pembuliannya ketika anak itu tuh lebih ke fisik atau psikis gitu ya, berarti ada harus yang dibetulkan gitu ya, ada yang harus diobatin sebenarnya. Ketika anak dibully secara fisik kan berarti kadang dicubit misalnya atau dipukul, walaupun biru atau memarnya sudah hilang ketika mereka besar, kadang rasa sakit itu masih ada gitu ya. Terus kemudian juga itu akan berpengaruh kepada psikis mereka juga. Nah, mungkin di sini Mama bisa lebih kayak bantu gitu ya untuk memilih memilihkan, maksudnya membangkitkan anak untuk bisa lebih berkembang secara identitasnya gitu ya. Jadi di mana orang tua mensupport gitu ya. Karena kan di sini anak punya traumatik sendiri nih. Ketika anak mau berkembang secara perkembangan di dalam identitas dirinya, justru ada traumatik atau ternyata ada batu sandungan ketika mereka ketika anak ini masih kecil ternyata pernah dibully gitu ya di masa lalu. Nah, itu kita harus membetulkan atau membantu anak untuk lebih kayak dia itu harus bisa berdamai dengan masa lalunya gitu ya. Ketika dia pernah dibully itu, kita bantu anak itu untuk mendamaikan diri dia dengan masa lalunya, karena masa lalunya itu kan akan berdampak terus ke masa yang akan datang ketika masa lalu itu tidak dibereskan dengan baik gitu ya. Kita balik lagi, kita bantu anak itu untuk berdamai gitu, kayak misalnya kamu sekarang udah lebih gede, kamu sudah remaja gitu ya, itu masa lalu itu kamu jadikan pengalaman aja gitu ya, kamu bisa jadi lebih kuat dengan kejadian itu, kamu lebih bisa menghadapi ketika teman-teman kamu seperti A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua justru membantu gitu ya, untuk anak itu berdamai dengan masa lalunya gitu ya. Tapi emang Mama Papa dengan berdamai masa lalu, apalagi dengan kasus bullying ini tuh, terkadang kita nggak bisa semata-mata hanya cuma dengan berdamai dengan masa lalu gitu ya. Ada beberapa step juga, kayak kita harus lihat apakah kasus ini jadi traumatik untuk anak atau enggak. Ketika emang anak ini mengalami traumatik tersendiri, mungkin bukan ada baiknya kita sebagai orang tua lebih aware untuk membawa dia ke ahli gitu ya, karena dia udah justru membantu harus dibantu oleh penanganan ahli yang lebih ahli lagi gitu ya, supaya anak tidak di masa remaja ini tuh malah jadinya dia nggak senang gitu kan, karena biasanya di masa remaja ini masa-masa di mana menyenangkan buat anak gitu ya, masa-masa di mana anak tuh lebih banyak eksplorasi gitu ya, pengenalan terhadap dirinya. Ketika dia punya traumatik ini tentang bully di masa lalu, ketika itu mengganggu anak di kehidupan sehari-hari ya, terutama ketika anak ini sudah merasa terganggu dengan traumatiknya itu, berarti ada baiknya Mama bisa lebih aware untuk bawa dia ke ahli gitu ya, karena itu kalau ketika itu tidak diselesaikan dengan baik, permasalahan ini justru akan berdampak ke masa yang akan datang gitu. Jadi terus akan terbawa lagi, justru nanti lebih kayak masalahnya akan menumpuk itu, maka akan lebih besar gitu. Kalau dari saya itu sih, jadi mungkin kalau ke Mama bisa dilihat apakah
bully di masa lalu ini tuh berdampak pada masalah yang sekarang lebih besar gitu, ketika itu udah besar banget, udah berdampak kehidupan sehari-hari, mungkin ada baiknya dibawa ke ahli gitu. Tapi ketika itu hanya sesekali, ya kita sebagai orang tua membantu anak untuk berdamai dengan masa lalunya. Itu sih dari saya. Mungkin dari Nanda. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, dan Kak Marcel yang sudah menjawab tadi. Mungkin saya akan mencoba menjawab yang bagaimana cara menghadapi anak yang berperilaku ke arah negatif karena dampak divorce ya, atau perceraian orang tuanya. Memang berat gitu ya, pasti apa yang anak rasakan terhadap perceraian orang tua. Dan kalau misalnya memang anak mulai menunjukkan atau berperilaku ke arah yang negatif, mungkin mama papa ya bisa mendorong atau memperkenalkan anak itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya lingkungannya bisa membawa vibes ya, atau suasana yang positif untuk anak gitu ya. Jadi anak bisa teralihkan perilaku negatifnya itu menjadi ke arah yang positif gitu ya. Misalnya mungkin mengikuti kegiatan gereja atau misalnya les untuk menambah skill gitu ya. Nah, memang kita harus memperkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Ini loh ada kegiatan ini, mungkin kamu bisa ikut gitu ya, untuk menambah skill, menambah relasi gitu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang sekiranya membawa hal positif gitu ya untuk anak. Nah, kalau misalnya perilaku negatif anak itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari dari anak ya, terutama kehidupan belajarnya, kehidupan di sekolahnya, mama papa jangan ragu, jangan takut untuk pergi ke ahli gitu ya, atau mungkin ke psikolog atau berkonsultasi saja misalnya sama para ahli gitu ya, psikolog atau psikiater, bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini gitu ya, kalau memang benar-benar sudah mengganggu kehidupan sehari-hari dari anak begitu ya. Jadi memang kita mungkin langkah awalnya seperti itu, memperkenalkan anak kepada kegiatan yang sekiranya lingkungannya itu positif gitu ya untuk anak, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif lainnya lebih dalam lagi gitu ya. Kurang lebih begitu sih. Jadi kita sebagai orang tua juga harus peka ya, mama papa dampaknya seperti apa sih ke anak kalau misalnya sudah mengganggu. Berkonsultasilah kepada yang lebih ahli begitu ya, mungkin ya ke psikolog begitu. Jangan takut, jangan segan. Begitu sih mama papa kurang lebih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, ya. Oke, jadi sudah terjawab gitu ya. Mudah-mudahan terjawab dari semua pertanyaannya, karena ini memang waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kita memang perlu akhiri gitu ya kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan begitu ya, kesimpulan singkat saja mengenai hasil pembahasan diskusi kita pada hari ini. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa rumah ini, Bapak Ibu, adalah tempat pertama anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya. Karena kan memang anak itu lahir tuh di dalam keluarga begitu ya. Jadi memang keluarga ini menjadi tempat mereka tumbuh berkembang yang sangat utama sekali buat mereka gitu ya. Nah, maka dari itu orang tua itu punya peran yang sangat penting gitu ya, untuk orang tua tuh bisa memberikan rasa nyaman, trust, keyakinan pada anak supaya anak tuh bisa merasa nyaman di rumah gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi seperti sudah dibahas gitu, bahwa kita memang harus memberikan support, baik itu secara materi, pendidikan, emosional. Kita harus mendukung semua aspek-aspek perkembangan anak-anak kita. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita perlu mengenali anak kita terlebih dahulu gitu ya. Kebutuhan mereka seperti apa, sampai mana tahap perkembangannya, apa yang sedang terjadi sama anak-anak kita. Nah, itu kita perlu kenali dulu supaya kita bisa memberikan kebutuhan yang tepat gitu ya, pemenuhan kebutuhan yang tepat bagi anak kita. Apabila kita anak-anak kita kebutuhannya sudah terpenuhi di rumah, maka mereka nggak akan cari lagi keluar, Bapak Ibu gitu ya. Jadi mereka nggak akan cari-cari lagi ke lingkungan luar mereka atau bahkan di sekolah gitu. Ketika mereka memang sudah terpenuhi, maka mereka bisa datang ke sekolah untuk belajar dengan sejahtera. Jadi memang ini dampaknya nanti ke balik lagi gitu ya Bapak Ibu, untuk kesuksesan studi anak gitu ya. Jadi supaya memang mereka bisa sejahtera, bisa sukses di dalam studi mereka, tentu diawali dulu dengan
peran orang tua yang sangat penting ini gitu ya. Dan jangan lupa juga kita sedang menghadapi anak-anak remaja ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau lihat mereka lagi cari jati diri, siapa diri mereka. Jadi itu mereka tuh pasti butuh pengakuan, butuh penerimaan. Jadi wajar kalau misalnya mereka sedang butuh perhatian banyak, itu wajar sekali gitu ya. Mereka juga sedang mencari kelebihan kekurangan diri mereka. Nah, itu juga kita bisa bantu tuh ya dengan support mereka, dengan mendukung mereka gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu untuk eksplorasi, itu penting sekali. Dan mereka juga perlu diskusinya dua arah ya Bapak Ibu ya, karena mereka perkembangan kognisinya sedang berkembang, jadi memang mereka perlu melakukan pertimbangan dan belajar untuk mengambil keputusan. Tujuan ini semua agar mereka nanti setelah dewasa tuh bisa mandiri Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak selalu bergantung sama orang lain. Seperti itu. Ya, jadi materi kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Ini semoga juga bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Memang nggak mudah, memang butuh proses Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk belajar ya Bapak Ibu, terus belajar begitu ya. Karena memang nggak bisa yang hari ini belajar, besok diaplikasiin langsung jadi gitu. Jadi memang harus step by step gitu ya. Butuh waktu yang panjang juga gitu ya. Tapi kita harus yakin kita punya kemampuan itu, dan kita yang terpenting adalah berserah juga kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai Bapak dan Ibu dalam mendidik anak, terutama untuk anak-anak kita masa depannya juga. Begitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mau evaluasi ya. Evaluasi webinar kita pada pagi hari ini. Ini saya akan coba share linknya Bapak Ibu. Saya akan beri waktu 3-5 menit ya Bapak Ibu untuk mengisi, karena ini evaluasi juga penting untuk kami begitu ya. Oke. Ya, ini saya sudah coba share link evaluasinya. Bapak Ibu silahkan diisi. Untuk evaluasinya kami akan coba beri waktu dulu gitu ya. Panjang 3-5 menit gitu ya. Diharapkan untuk bisa semuanya mengisi, karena ini sangat berarti juga buat kita gitu ya. Oke. Ya mungkin sambil menunggu dari Marcella atau Nanda, mungkin ada yang mau pesan terakhir gitu untuk orang tua kita nih yang sedang mendidik anak ini. Mungkin bisa beri support juga, dukungan semangat juga ya. Karena untuk bisa mendidik anaknya kan nggak mudah gitu. Jadi sambil nunggu kita, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Oke, Mama Papa, ya itu sih tadi yang sudah Biagi sampaikan juga ya, sebagai orang tua itu tuh pelajaran semasa seumur hidup kayaknya ya, nggak pernah kita bisa berhenti untuk belajar gitu ya, apalagi ketika Mama Papa punya 2-3 anak gitu ya, dengan generasi yang berbeda juga, kita akan belajar anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga terus akan belajar gitu ya. Kita juga sebagai orang tua jangan kuno gitu ya, kalau orang zaman dulu gitu ya. Mungkin pola asuh orang tua zaman waktu kita masih kecil, misalnya mama papa kita yang mengajarkan, belum tentu itu tuh hal yang tepat juga kita ajarkan kepada anak kita gitu ya. Pola asuh itu secara generasi perkembangan zaman juga akan terus berubah juga gitu ya, gimana karakteristik anak itu juga mempengaruhi gitu. Jadi belajar sepanjang masa gitu ya, ketika anak masih kecil, remaja, kemudian juga dewasa, ketika mereka juga akan menikah, kita juga akan terus belajar gitu, gimana nih menghadapi anak yang udah mau menikah, ketika anak juga mau memiliki anak juga, itu juga ada pembelajaran juga gitu. Jadi yang tadi Biagi bilang adalah menjadi orang tua itu adalah pembelajaran semasa seumur hidup gitu ya, sepanjang masa, itu adalah benar gitu ya Mama Papa. Jadi terus belajar, terus menambah wawasan, terutama di masa anak remaja ini juga banyak banget gejolaknya, banyak juga rintangannya gitu ya. Jadi kita harus lebih aware gitu ya, kita mau belajar gitu ketika menghadapi karakteristik anak yang berbeda-beda gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari Nanda bisa ditambahkan. Ya, kalau dari saya ya, terima kasih sekali untuk Mama Papa yang sudah mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk antusiasnya ya dalam menyimak materi, semoga bisa bermanfaat untuk Mama Papa. Kemudian juga kita
jangan lelah-lelah ya untuk mendidik anak, tetap semangat ya. Berikan banyak motivasi lah untuk anak ya, agar mereka optimal dalam belajarnya. Dan juga saya berterima kasih untuk pihak sekolah, jajaran struktural sekolah untuk waktu dan kesempatannya bagi kami melakukan webinar ini begitu. Ya, kurang lebih begitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Ella dan Nanda untuk kata penutupnya begitu ya. Nah, saya harap juga ini Bapak Ibu sudah selesai mengisi link evaluasinya begitu ya. Oke, kalau misalnya memang masih ada yang belum, Bapak Ibu boleh mengisinya terlebih dahulu. Tapi kita mau masuk dulu nih ke sesi foto gitu ya untuk dokumentasi kita nih, baik dari Maranatha dan juga pihak sekolah. Jadi boleh Bapak Ibu silakan dibuka kameranya gitu ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain nih gitu ya, supaya nanti kalau ketemu siapa tahu gitu ya bisa saling menyapa begitu, baik di sekolah ataupun nanti di luar begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk yang bisa buka silakan dibuka kalau memang berhalangan gitu ya karena sedang melakukan sesuatu atau masalah koneksi internet ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang bisa supaya bisa dibuka ya. Nanti akan dibantu oleh Stefani ya untuk mengambil fotonya. Nanti akan dipandu oleh Stefani. Oke. Oke ya, selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan ya. Jadi saya akan mengambil dokumentasi. Di layar saya ada 3 slide. Jadi mohon tetap nyalakan kamera sampai ketiga slide selesai saya foto. Baiklah, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Saya masuk ke slide kedua. Oke, tetap dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Baik, terima kasih untuk Stefani atas bantuannya. Ya, jadi Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini gitu ya. Saya mau kembali mengucapkan terima kasih nih terutama untuk pihak sekolah dulu gitu ya. Untuk kesempatan dan waktunya untuk kami bisa berbagi di sini bersama-sama mengenai parenting begitu ya supaya kita bisa belajar-belajar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ini untuk Bapak Ibu atas partisipasinya sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kita bisa belajar bersama karena saya yakin ini semua dari dalam hati Bapak Ibu untuk kesuksesan anak-anak kita ke depannya gitu ya di sekolah gitu ya. Jadi kita saling bekerja sama nih, baik pihak guru, baik orang tua ini saling bekerja sama untuk sama-sama mendukung anak kita bisa sukses di masa depan. Ya semoga ini semua bisa bermanfaat dan bisa memberkati Bapak Ibu semua sekalian gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membuka acara ini dengan doa, nah maka dari itu kita juga akan menutupnya dengan doa. Nah, untuk doa ini saya mau minta tolong untuk Natania ya. Silakan untuk memimpin doa penutup kita. Iya, mari Bapak Ibu guru dan orang tua sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita menutup di dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai acara webinar parenting hari ini dari awal pertemuan sampai akhir. Terima kasih atas pembicara yang sudah menyampaikan materi dengan begitu baik. Terima kasih juga atas kesempatan untuk kami bisa dapat belajar banyak mengenai parenting atau pengasuhan yang bisa kami terapkan kepada anak-anak kita terkasih supaya anak-anak juga bisa lebih optimal lagi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, khususnya dalam kesehariannya dan akademiknya, supaya anak-anak dan beserta kami juga bisa terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah. Tuhan berkati kegiatan kami setelah ini, Tuhan berkati supaya kami bisa meneruskan hari ini di dalam penyertaan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih untuk Natania. Ya, jadi berakhir sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala partisipasinya, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. buat rekan-rekan dari Psikologi Maranatha. Sampaikan juga terima kasih kami kepada Dr. Jen Savitri. Terima kasih Bu Feni, terima kasih Pak Wendra, terima kasih guru-guru, dan terima kasih orang tua. God bless you semua, tetap semangat dan yakin. God bless you. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu orang tua juga. Terima kasih Pak Kianseng, Bu Fenik, dan Pak Diki juga ya, Pak Wendra juga, dan untuk Sama-sama. guru-guru yang lain. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.